Selamat siang, Bapak Ibu dosen dan para hadirin sekalian. Selamat datang di Talkshow Masterclass 2020 yang merupakan acara puncak dari Masterclass tahun ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan aman di tengah pandemi yang masih mewabah hingga saat ini. Sedih banget ya kita jadi nggak bisa ngadain talkshow secara tatap muka. Nah, untuk mencegah penularan COVID supaya kita bisa lebih cepat lagi untuk ketemu, kembali lagi saya ingatkan supaya kita semua tetap mengikuti seluruh protokol kesehatan dengan ingat 3M pesan Ibu. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga diri, selamatkan sekitarmu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gezia Tania. Saya merupakan mahasiswa aktif Matematika Unpad Angkatan 2017 dan kebetulan saya sedang menjabat sebagai Ketua Himpunan Matematika periode 2020. Hari ini saya nggak akan jadi narasumber, tapi saya akan memandu acara talk show ini dari awal sampai akhir. Sebelum acara kita mulai, ada beberapa tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan mengganti nama dengan format instansi, spasi, strip spasi, nama. Yang kedua, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya melalui fitur Q&A yang tersedia di Zoom meeting ini. Dan untuk absen di link yang telah disediakan oleh panitia di bit.ly/absen final MC. Huruf besar semua ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua Pelaksana Masterclass 2020 pada Stephen David. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, sebelumnya suara saya kedengaran. Halo, apakah suara saya kedengaran? Oke. Ya, kedengaran. Oke. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih ke Bu Erwina Sendra sebagai Ketua Program Studi Matematika yang telah mendukung berjalannya kegiatan ini. Namun, beliau tidak bisa hadir di kegiatan sore hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Rizky, sebagai Presiden of ISEC Bandung yang telah hadir di acara sore ini dan yang akan membagikan ilmu serta pengalaman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan masterclass. Dan yang pastinya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman seluruh peserta yang telah daftar dan hadir di kegiatan sore hari ini. Tidak terasa kegiatan masterclass sudah berjalan lama, dan pada hari ini telah tiba kegiatan puncak, yaitu Final Talk Show dengan tema Listen, Learn, Live. Semoga kegiatan pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi setiap kita. Dan semoga semua panitia dan peserta tetap terjaga dari pandemi COVID-19 ini. Sekian kata sambutan dari saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Stephen atas kata sambutannya. Selanjutnya kita langsung saja memanggil narasumber kita. Dia merupakan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Informatika Angkatan 2017. Nah, ini harusnya teman saya ya, seangkatan. Dan dia kebetulan sekarang jadi Presiden of ISEC Bandung. Langsung aja kita sambut, ini dia Rizky Del Fiero. Halo, apa kabar Ki? Halo, suaraku sudah terdengar belum? Kedengaran Ki. Gimana Ki, kabarnya sehat ya? Baik, kabarnya kok sehat-sehat aja kok untuk sekarang. Oke, kita langsung masuk ke sesi 1 aja ya Ki. Oke, boleh. Oke, tema kita kan hari ini listen, learn, and lead, yang sebenarnya lebih mengacu ke leadership. Nah, menurut Rizky, leadership itu apa sih Ki? Oke. Untuk leadership sendiri ini sebenarnya sebelum aku menjelaskan tentang penjelasan aku, mungkin ada juga kayak beberapa pengertian leadership kayak gitu. Kayak salah satunya tuh sebenarnya ada yang namanya dari Peter F. Drucker. Peter F. Drucker itu salah satu penulis juga yang sering membahas tentang leadership. Dia tuh kalau bagi dia definisinya tuh tentang seseorang yang mempunyai pengikut seperti itu. Tapi sebenarnya kalau bagi aku adalah leadership itu tentang bagaimana cara kamu bisa melead atau memimpin diri kamu sendiri dan memimpin orang lain kayak gitu. Jadi leadership itu sebenarnya bukan hanya untuk terhadap diri kita sendiri, tapi juga bisa terhadap orang lain. Kalau pengertian leadership sih bagi aku seperti itu ya. Walaupun sebenarnya
kalian mempunyai pemikiran yang berbeda, it's okay gitu. Itu sih kalau menurut aku ya, kalau pengertian dari leadership gitu. Oke, nah menurut Rizky sendiri, kira-kira untuk menjadi seorang yang punya skill leadership atau untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, itu ada skill-skill lain nggak sih yang dibutuhin gitu? Untuk buat menguasai bukan menguasai sih, untuk ibaratnya bisa menjadi leadership yang baik atau leader yang baik itu ada dua tipe hal dulu sebelum kita bisa masuk ke dalam inti yang kecil-kecil. Yang pertama itu lebih kayak pertama, mungkin karena kita dibahasnya dalam konteks berorganisasi, ada yang namanya dalam versi knowledge dan ada yang dalam personal. Atau mungkin bisa lebih gampang dibedakannya itu dalam bentuk personal dan profesional. Kalau untuk personal sendiri itu sebenarnya skill-skill yang penting itu seperti kayak empathy, integrity, communication, accountability, sama empowering people. Atau mungkin ada satu lagi juga kayak decision maker. Tapi kalau sebenarnya kalau dalam ibaratnya knowledge ya, untuk dalam pengetahuan kita sebagai leader, kita tuh juga harus memiliki beberapa pengetahuan kayak gitu. Karena aku ibaratnya sebagai salah satu pemimpin dari organisasi juga, aku juga harus menguasai namanya kayak tentang stakeholder management, terus juga ada performance management, terus juga team management, terus juga gimana caranya aku membuat strategi dan visi misi kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dibagi dua. Untuk yang personal itu seperti yang udah aku bilang tadi ada 6 sifat-sifat yang harus at least kita harus punya terhadap untuk memiliki leadership yang baik. Dan yang kedua itu lebih kayak tentang knowledge yang kita harus miliki ketika kita harus melihat sebuah tim atau orang lain kayak gitu. Oke, nah tadi kan Rizky udah sempat bingung ya kalau leadership itu ada yang personal, ada juga yang untuk teamwork. Nah, kita akan membahas tentang self leadership. Nah, menurut pandangan Rizky, apa sih itu self leadership dan seberapa penting self leadership ini untuk seorang pemimpin? Oke, untuk membahas seberapa penting, pertama kan seperti yang udah aku bilang sebelumnya, leadership itu kan tentang gimana cara kita melihat diri kita dan orang lain. Nah, sebenarnya sebelum kita bisa melihat orang lain, kita membutuhkan yang namanya self leadership. Di mana self leadership ini merupakan hal-hal yang kita harus tahu sebelum kita bisa melihat orang lain. Nah, self leadership itu sebenarnya bentuknya lebih kayak kita harus tahu nih kira-kira sebenarnya strength dan weakness kita apa. Maksudnya kelebihan dan kekurangan kita apa. Terus juga kita harus Nah, dari situ sebenarnya kita mengetahui beberapa sifat-sifat yang sebenarnya kita bisa punya sebelum kita bisa melihat orang lain gitu. Dan untuk mengasah self leadership itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang cepat dan itu juga harus dilakukan secara constantly itu berarti secara terus menerus sehingga kita bisa memunculkan sifat-sifat itu. Karena kan untuk self leadership sendiri sebenarnya itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting di mana kita harus benar-benar mengerti dulu nih gimana diri kita sebagai seseorang atau seorang manusia supaya kita bisa mengerti orang lain. Karena sesimpel kalau kita mau mengerti orang lain bagaimana kalau kita tidak mengerti diri kita sendiri bagaimana kita mau mengerti orang lain, seperti itu sih. Dan kenapa seberapa pentingnya self leadership itu. Oke, nah menurut kan sebenarnya self leadership itu bisa menjadi sebuah keuntungan, tapi juga bisa menjadi sebuah kekurangan kalau misalkan self leadership ini semuanya over. Kayak misalkan ada seorang pemimpin yang pribadinya tuh terlalu independen dan disiplin, sehingga dia memiliki standar tersendiri dalam mengerjakan sesuatu gitu. Mungkin bisa dibilang perfeksionis kali ya. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya supaya kita ini bisa menjaga self leadership kita ini sesuai dengan porsi Oke, untuk seperti itu sebenarnya menurut aku itu lebih bentuknya ke leadership styles ya. Jadi kan tadi udah bilang kayak misalnya contohnya apakah dia orangnya tipe seperti perfeksionis atau apa. Jadi sebenarnya self leadership itu bisa berlaku terhadap diri dia sendiri. Tapi ketika dia harus melihat orang lain, dia harus memiliki sebenarnya type of leadership yang lain yang dimana sebenarnya apa yang dia terapkan ke diri dia sendiri itu belum tentu bisa diterapkan kepada orang lain. Misalnya kan yang tadi Gizia bilang kayak orangnya terlalu perfeksionis. Tapi kita harus lihat dulu nih, apakah tim yang kita lihat ini benar-benar memiliki sifat yang sama terhadap kita. Makanya tadi aku sempat juga bilang salah satu skill leadership yang penting itu adalah
empathy dan communication. Di mana dengan empathy dan communication ini kita harus tahu dulu nih sifat tim kita tuh seperti apa sih. Terus apakah kalau misalnya aku menerapkan hal yang sama terhadap diri aku sendiri bisa berjalan nggak nih timnya atau seperti apa gitu. Jadi kita harus benar-benar mengetahui dulu sebenarnya karakteristik dari orang-orang yang mau kita lead ini tuh seperti apa gitu, dan kita bisa mengetahui nih porsinya tuh seperti apa. Karena kalau misalnya kita mengikuti semuanya sesuai dengan kemauan kita, it's apa ya, itu tuh jatuhnya jadinya kayak hanya untuk mendevelop diri kita sendiri, tapi bukan untuk mendevelop orang lain. That's why leadership-nya itu juga harus diperhatikan juga terhadap orang lain. Oke, nah bicara tadi soal empathy dan communication. Untuk membangun sebuah kepercayaan itu kita pasti butuh empathy dan communication itu, Ki. Nah, kira selain itu ada nggak sih hal-hal lain untuk menumbuhkan kepercayaan? Karena kan tadi kalau kita bicara soal leadership yang untuk teamwork, yang pada saat kita sudah bersama dengan orang lain, itu kan pasti harus mempunyai kepercayaan satu sama lain. Nah, itu apa aja sih untuk menumbuhkan kepercayaan tersebut gitu? Oke, jadi sebenarnya mungkin karena aku mungkin di ISEC itu sebenarnya ada yang namanya tentang kayak team standards kan. Team standard itu gimana nih, kayak ibaratnya contohnya untuk nge-build kepercayaan terhadap orang-orang yang mau kayak kita guide. Dan di sebuah proses team standard itu ada namanya standar tentang building. Nah, apa sih yang kita lakukan di building ini? Building ini sebenarnya ibaratnya kayak kita nge-create sebuah tim kita. Nah, create di tim ini maksudnya seperti apa sih? Nah, creation team ini kita benar-benar harus mengetahui apa nih sifat karakteristiknya, gimana caranya, bisa dengan kita lakukan observation atau bisa namanya one on one gitu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ibaratnya melakukan sebuah term apa sih bahasa Indonesia ya, aku lupa, pokoknya masa jabatan. Sebelum melakukan masa jabatan itu tuh kita bisa melakukan dulu namanya yang one on one, di mana one on one ini kita lakukan dengan cara mengetahui dulu nih kira-kira visi misi dia ini seperti apa, ikut ke dalam organisasi ini atau ke tim ini, terus juga kira-kira sifatnya tuh seperti apa kayak gitu. Jadi kita bisa membangun dari situ tanpa harus menjudging apa yang misalnya dia bilang, Kak, aku nih tipenya sebenarnya orangnya kayak pasif nih kayak gitu. Nah, di situ posisi kita sebagai leader adalah kita tidak berusaha untuk menjudging dia, tapi kita berusaha mengerti dan juga memberikan space yang aman terhadap dia dengan memberikan support, dukungan ke dia, terus dia selalu empower ketika misalnya ada masalah kayak gitu. Jadi dari hal-hal seperti itu kita bisa menggain trust dari ibaratnya member-member atau orang-orang yang mau kita lead kayak gitu. Jadi dari team building itu makanya sebelum kita bisa harus sebuah create tim yang bagus atau organisasi yang bagus, fase yang paling terpenting itu adalah building, di mana building itu untuk mencapai trust kayak gitu. Seperti itu kalau dari aku. Nah, kan pasti ada perbedaan ya, Ki, pada saat kita membangun yang sudah dibilang tentang tadi kalau nggak salah standar tim ya. Kita seperti apa? Nah, itu kan ada seperti mungkin tutor ya, semacam tutor atau mentoring gitu. Nah, itu kan biasanya diadakan secara offline ya, Ki? Iya. Nah, kalau online kayak gini tuh gimana gitu cara untuk menumbuhkan kepercayaan? Apalagi kan online susah ya untuk ketemu, apalagi juga kalau misalkan mungkin ada orang baru yang baru masuk ke organisasi kita atau ke komunitas kita, itu kan pasti kita akan lebih susah untuk mengenal dia gitu ya. Nah, cara dari Rizky sendiri seperti apa? Oke, sebenarnya kalau dari cara aku tuh sebenarnya at least setidaknya kita tuh setiap minggu harus mengadakan yang namanya ya kalau di aku ibaratnya namanya meeting ya, kayak kita tuh setiap minggu tuh harus ngadain meeting nih untuk mengetahui kabar kondisi satu sama lain. Jadi sebenarnya meeting ini bukan hanya untuk membahas hal-hal yang penting juga, tapi meeting di sini dilakukan sebenarnya untuk juga mengecek kondisi dari beberapa member-member kita atau tim orang-orang lain yang mau kita lead ini kayak gitu. Jadi kita sebenarnya at least tuh dalam tiap minggu harus mempunyai meeting ini kayak gitu. Dan kedua, setiap bulan atau mungkin kalau misalnya kita setiap bulan nggak sempat, setiap quarter, di quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, kita bisa melakukan lagi yang tadi aku bilang namanya one on one. One on one ini
kenapa aku bisa bilang seberapa penting dan highlight banget tentang one on one itu di mana kita bisa bisa mengetahui kondisi seseorang, karena one on one itu kan ibaratnya kita ngobrol secara berdua aja kan kayak gitu, dan kita bisa memberikan safe place dia untuk bercerita kayak gitu. Jadi yang terpenting ketika lagi dalam kondisi online ini adalah gimana kita bisa harus selalu sering men-check up kondisi mereka supaya kita mengetahui nih, oh kira-kira apa yang mereka butuhkan dan kira-kira apa yang bisa kita provide ke dia kayak gitu. Oke. Nah, dalam tim ini kan juga ya walaupun mungkin kita kalau online gini kerjanya jadinya sendiri-sendiri ya mau nggak mau, tapi kan tetap harus ada teamwork-nya. Nah, untuk bisa bekerja sama antar tim ini kan mau nggak mau kan harus komunikasi terus, maupun misalkan tadi yang sudah disebutkan Rizky lewat kalau online kayak gini lewat meeting-meeting yang tersedia gitu ya setiap minggunya. Nah, menurut Rizky sendiri seberapa penting sih komunikasi yang ada saat ini, dan apakah itu kalau untuk sekarang dalam kondisi online ini sebenarnya komunikasi itu malah menjadi sebuah tantangan besar nggak sih di tengah kondisi seperti ini? Untuk komunikasi sendiri sebenarnya jujur aku sendiri juga sebenarnya sempat struggling, karena di mana communication itu sebenarnya aku bukan tipe orang yang virtual, jadi aku harus sebenarnya tipe yang lebih fisikal, maksudnya aku lebih talkative ketika fisikal, sehingga sebenarnya ketika move to virtual ini aku merasa sedikit beberapa struggle. Tapi mungkin kalau based on yang dari tadi tuh buat buat komunikasi itu seberapa pentingnya itu benar-benar sangat penting sih, karena kalau misalnya kita nggak bisa melakukan effective communication, ntar ibaratnya tim kita nih bingung nih yang mau kita lakukan tuh apa. Sesimpel kayak misalnya, oh kalian harus ngelakuin ini, tapi nggak dijelasin dulu nih kenapa kita harus ngelakuin ini. Nah, makanya itu kenapa betapa pentingnya effective communication. Dan di situasi virtual seperti ini, effective communication itu benar-benar dibutuhkan, karena supaya karena kan kalau virtual communication kan kita tidak bisa melihat nih ibaratnya mereka apakah benar-benar mengungkapkan hal yang seperti itu kah, atau itu hanya ibaratnya kayak basa-basi aja kah, atau seperti apa, kan kita nggak tahu. Nah, that's why kita benar-benar butuh banget nih effective communication. Kita harus benar-benar lihat juga kata-kata yang kita sampaikan nih apakah sudah benar atau tidak, dan tidak ibaratnya menyerang perasaan satu sama lain kayak gitu. That's why itu berapa pentingnya sih effective communication ketika lagi virtual. Dan jujur kalau untuk aku itu emang cukup agak sulit, tapi sekarang udah mulai terbiasa juga ketika sekarang. Oke, sebelumnya Ki, boleh dong kameranya diturunin nih biar kita bisa ngeliat. Nah, oke. Jatuh tadi. Iya. Yang awal ya, sepengetahuan aku, nanti mungkin Rizky bisa mengkoreksi. Dalam sebuah tim itu kan pasti ada proses kalau tentang komunikasi, habis itu juga tentang menumbuhkan kepercayaan. Nah, dalam tim itu kan ada proses untuk mengenal satu sama lain. Ya bisa dibilang mungkin seperti masa orientasi mereka ya untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, pada saat mereka mengenal satu sama lain, pasti kan ada terjadi seperti mungkin konflik, tapi konfliknya itu dalam artian bahwa pendapat mereka tuh berbeda-beda. Jadi pada saat ingin menyelaraskan tujuan, ternyata ada perbedaan nih pandangan mungkin dari masing-masing individu atau kelompok itu punya stereotip masing-masing tentang mereka mikirnya tujuannya, oh kita nanti ingin membawa program kerjanya seperti ini, oh kita mau membawa visi beda-beda. Nah, menurut Rizky, cara apa sih yang tepat untuk untuk mencari sebuah keputusan di mana keputusan itu bisa win-win solution atau mungkin bisa dibilang musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat versi Rizky itu gimana nih? Oke, kalau untuk dari aku sendiri sebenarnya jadi ketika kita let's say ada sebuah problem ya, ada sebuah masalah, terus kita diskusi dulu nih, aku sebagai leader harusnya mendefine dulu nih masalahnya ini, konteksnya seperti ini, berdampaknya seperti ini untuk ya ibaratnya dampak panjang dan dampak dekat seperti itu. Nah,
Yang aku lakukan adalah sebelum aku memberikan solusi dari aku biasanya memberikan space untuk mereka supaya memberikan dulu nih solusi dari mereka tuh seperti apa. Terus aku juga tanya juga, kira-kira strength dan weakness dari solusi kamu tuh apa? Terus juga abis itu kira-kira dampak pendek sampai dampak panjang itu apa? Nah, dari situ kan terkelihatan nih. Kita dapat terlihat kayak poin-poin kayak, oh ternyata strength-nya seperti ini. Buat dampak panjangnya seperti ini, pendeknya seperti ini, weakness-nya seperti ini, dan seperti itu. Terus aku kasih juga solusi dari aku kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya rather than we choice salah satu solution, kita lebih memilih untuk meng-create sebuah solution baru yang dimana solution baru ini menginput semua strength-strength yang ada dan menginput juga gimana solusi untuk mengatasi weakness-nya seperti itu. Jadi dari situ bisa kita dapat sebuah solusi yang ini tuh solusi yang di-create bareng-bareng, bukan hanya sebuah solusi keputusan sepihak atau keputusan dari beberapa orang kayak gitu. Jadi kalau untuk aku sebagai leader, karena aku juga sebagai presiden, aku juga gimana caranya aku membuat keputusan lebih dalam menginvolvekan atau memasukkan tim aku, member-member aku ke dalam keputusan aku seperti itu. Oke, nah kita tadi udah ngebahas panjang banget tentang leadership, udah sampai masuk ke komunikasi, udah sampai masuk ke ada self leadership dan ada team leadership. Nah, menurut Rizky sendiri, pengalaman leadership itu dalam sebuah organisasi itu seperti apa sih? Sebenarnya untuk leadership ini kalau misalnya konteksnya dalam organisasi ya, kalau dalam konteks organisasi itu sebenarnya ada 8 tipe kayak gitu. Yang pertama itu ada coach. Coach itu lebih kayak dia tuh simpelnya adalah dia melihat tim personal development tim kita begitu. Atau ada juga yang namanya visionary nih, tipenya ya yang benar-benar sangat melihat ke depannya kayak gitu gimana, dan dia tipenya biasanya very inovatif gitu. Terus juga ada yang namanya servant, di mana servant ini bisa dibilang dia sebagai leader yang pengen membernya tuh benar-benar terasa engage dan puas terhadap apa yang dilakukan gitu. Terus ada juga yang namanya autocratic. Autocratic ini bisa dibilang mungkin orang yang goals banget ya. Jadi dia benar-benar uh, sangat melihat goals itu sebagai tujuannya dia dan harus benar-benar dilakukan seperti itu. Terus ada juga yang namanya laissez-faire. Laissez-faire itu dia tipe orang yang micromanaging. Micromanaging itu sebenarnya artinya dia tidak terlalu ikut terlibat dalam tim. Jadi dia mempunyai delegative task yang bagus gitu. Pekerjaan-pekerjaan kepada member-membernya. Terus juga ada yang nama demokratik, yang tadi salah satu mungkin udah sempat dibilang juga, demokratik itu kayak dia benar-benar kayak mengambil keputusan itu berdasarkan decision dari semua member-membernya. Terus juga yang namanya presetter. Presetter itu kayak leader yang dia ngebuat high standard dan selalu nge-track timnya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya birokratik, di mana birokratik ini lebih kayak oh yaudah kamu kerjain sesuai dengan responsible masing-masing. Nah, kalau menurut bagi aku sendiri sebenarnya leadership styles itu lebih ke dalam, ini untuk versi aku ya, kalau untuk versi aku tuh lebih gimana caranya kita bisa meng-engage tim kita secara profesional and personal dan keep on track about our goals kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa mengetahui goals kita tuh gimana, cara mencapainya gimana, tapi di satu sisi kita tidak boleh melupakan juga tim member kita. Dimana kalau misalnya kita terlalu fokus terhadap goals kita, mereka bakal ibaratnya apa ya, kalau bahasa Indonesia aku lupa bahasa Indonesia, ibaratnya kayak burn out gitu. Jadi kayak mereka tuh bakal kecapean kayak gitu, dan jatuhnya kalau misalnya mereka kecapean dan kita tidak mensupport mereka, ya itu bakal berdampak ke performance tim kita, dan akhirnya ya bisa pecah belah, bisa ada yang mungkin berantem kayak gitu. That's why menurut aku kalau untuk bagi aku sendiri, kalau berdasarkan leadership style test tadi itu sebenarnya antara gabungan dari hal-hal baiknya yang aku ambil, yang dimana aku memilih untuk menjadi tipe orang yang lebih engaging dan keep on track about our goals kayak gitu sih. Nah, ini menarik ya. Tadi Rizky udah sempat ngasih tahu tentang beberapa tipe kepemimpinan lah. Bisa dibilang leadership itu ada beberapa tipe. Mungkin bisa dibilang juga sifat kali ya. Iya, nah, iya. Sebenarnya ada dua yang sering jadi perdebatan. Memang mereka ini saling kontras antara pemimpin yang otoriter atau pemimpin yang demokratif. Ini kan mereka sangat kontras ya. Yang satu mungkin strict banget,
Yang otoriter tuh pasti strict banget, sedangkan yang demokratik mungkin lebih toleran mungkin ya. Jadi dia sisi toleransinya itu sangat tinggi gitu. Jadi mendengarkan rakyat, terus habis itu juga mengikuti mengkaji lagi aspirasi masyarakat, mungkin seperti itu. Nah, menurut Rizky sendiri, seorang pemimpin itu tuh lebih baik kemana? Otoriter, demokratif, atau mungkin ada yang lain? Mungkin boleh dua-duanya aktif gitu atau gimana? Oke. Karena di sini bilangnya demokratif dan otoriter, sebenarnya itu menjadi ada dua tipe orang ketika mereka menjabat sesuatu. Berarti untuk yang otoriter, berarti dia adalah tipe orang yang selfish. Gitu. Dan untuk orang yang demokratis, itu adalah tipe orang yang selfless. Selfless itu ya ibaratnya dia lebih memilih impact pada orang lain atau misalnya perkembangan orang lain. Jadi yang satu selfish lebih terhadap perkembangan diri dia sendiri, tujuannya terhadap diri dia sendiri, dan yang kedua itu selfless, yang terhadap lebih tujuannya keluar. Nah, kalau menurut aku sendiri sebenarnya ya jujur pasti tidak susah untuk menemukan ada posisi di kedua hal itu, di mana being selfish and being selfless. Tapi emang untuk menjadi leader baik sebenarnya kita harus benar-benar berada di posisi yang tengah itu walaupun sulit. Karena ketika sebenarnya tidak ada jawaban yang benar untuk memilih apakah lebih baik demokratik atau diktator atau otoriter yang tadi dibilang, karena ibaratnya pada suatu masa jabatan kalian ada saatnya kalian memang harus menjadi seorang yang diktator, tapi ada saatnya juga kalian harus menjadi seorang yang demokratik. Pada contohnya ketika saat diktator itu sebenarnya ketika kita sudah memberikan delegasi jobs yang benar, terus alasannya juga kenapa, tapi dia ibaratnya kayak bermalas-malasan. Disitulah sebenarnya kita bisa memunculkan sifat otoriter kita. Tapi ketika pengambilan keputusan, ketika ada masalah terjadi, terus kita harus men-solve sebuah problem itu, kita jangan mau hanya menjadi tipe orang yang diktator juga, karena jatuhnya itu kita hanya membuat keputusan itu kita sendiri, terus juga buat kita capek sendiri juga karena yang mikirin diri kita sendiri juga. Jadinya kayak di posisi itu kita harus menjadi seorang demokratis. Jadi menurut aku sebenarnya kedua posisi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan ada sebenarnya saatnya di mana kalian harus menjadi seorang diktator, tapi ada juga sebenarnya harus kalian menjadi seorang demokratis kayak gitu. Jadi emang being selfish and selfless itu harus seimbang kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian salah satu ada yang kelebihan, jujur berdasarkan pengalaman aku itu akan menghancurkan diri kalian sendiri gitu. Oke, nah mungkin ada sedikit studi kasus, ada beberapa kejadian mana beberapa organisasi, program kerja, atau mungkin dalam pekerjaan tim apapun ya, ada anggota yang mungkin kalau di universitas itu kesulitannya adalah ada organisasi yang dimana isinya itu biasanya anggotanya, terus habis itu juga, jadi dari setiap jabatan dari yang paling atas sampai paling bawah itu berada di satu sistem pertemanan yang sama mungkin, atau mungkin berada di angkatan yang seumuran gitu ya. Nah itu kan biasanya menimbulkan kebebasan berlebih, maksudnya kebebasan pada saat kerja, kebebasan saat menyampaikan aspirasi dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu. Jadi mengurangi performa dari masing-masing anggota. Jadi biasanya kalau yang kayak gitu mungkin jadinya jadi saling nggak enak ya, antara nggak enak atau enggak malah jadinya gampang crash mungkin. Nah itu menurut Rizky gimana cara menanggapi mungkin lebih ke ini ya, cara bersikap tegas dan profesional sebagai pemimpin dalam bekerja. Oke. Kalau dari sisi aku sih gimana caranya tegas tuh sebenarnya dan profesional itu sebenarnya kita harus separate dulu di mana professional things and personal things. Jadi kita benar-benar harus kayak memisahkan dulu nih hal-hal yang personal dan profesional, sehingga ketika kita ingin bersikap tegas kita tidak boleh menyinggung apapun tentang hal personalnya. Yang perlu kita singgung itu adalah benar-benar kayak ibaratnya bukti performa dia. Kayak let's say misalnya contohnya adalah dia punya sebuah MOS atau KPI atau target gitu kan. Nah, ketika ada MOS KPI target itu pasti kan ada kayak laporannya dia sebenarnya sudah mencapai seperti apa gitu. Nah, di saat seperti itu sebenarnya kita bisa sampai nih ternyata berdasarkan ibaratnya report atau laporan sebelumnya itu kayak ternyata kamu tuh sebenarnya performanya lagi begini. Nah, di situ sebenarnya kita harus menegaskan kalau sebenarnya
kenapa dia bisa seperti itu tuh kita harus tegaskan supaya emang dampaknya kalau misalnya kita ke depannya bisa achieve goals ini buat apa sih ke dia, terus kira-kira dampaknya itu seperti apa kayak gitu. Jadi kita harus tegas ketika ketika si seorang ini benar-benar ibaratnya kayak underperform gitu. Dan juga gimana untuk keep profesionalnya yang udah aku bilang gitu, kayak kita harus benar-benar lihat dulu konteks dan kondisinya. Ketika misalnya orangnya benar-benar lagi mungkin tidak bisa di reach out juga, kalau bisa mungkin kita untuk ensure kita pastiin dulu kondisi dia itu seperti apa sekarang kayak gitu, baru kita bahas profesional. Karena kalau misalnya, karena ini berdasarkan pengalaman aku juga ya, kalau misalnya kayak seseorang member atau apapun itu lagi dalam kondisi yang tidak baik, terus kita tiba-tiba ibaratnya kita tegasin dan profesional ke dia secara langsung, itu tuh dia tuh benar-benar kayak ya dia nggak bakal dengerin juga kayak gitu. Jadi hal yang pertama kita harus tahu juga sebelum kita bisa tegas dan profesional, kita harus tahu dulu kondisi dia tuh sebenarnya sekarang itu seperti apa kayak gitu. Baru kita bisa tahu gimana caranya kita bisa menyampaikan secara tegas dan profesional kayak gitu. Nah, tadi kita udah bahas tentang listen, di mana kita mencoba untuk berkomunikasi, gimana sih caranya komunikasi dalam tim, terus habis itu juga menyampaikan bagaimana caranya kita menangkap aspirasi dari anggota-anggota kita. Kita juga udah belajar tentang bagaimana cara pemimpin yang baik itu seperti apa sih, gimana caranya being profesional, terus habis itu juga memisahkan antara personal dan profesional, habis itu juga harus imbang antara selfish dan selfless. Nah, kita belum bahas tentang learn-nya nih. Nah, leadership ini adalah skill yang nggak bisa kita dapetin dari kita mungkin dari lahir, nggak bisa tiba-tiba jadi kita punya skill leadership yang tiba-tiba mencapai max level gitu ya. Nah, menurut Rizky sendiri untuk membangun skill leadership itu sendiri apa sih, mungkin bisa dikasih tahu langkah awal Rizky dulu gimana sih caranya mencoba untuk mengembangkan skillnya itu pada saat awal-awal mungkin sebelum jadi presiden, pastikan ada langkah awal tuh yang Rizky jalanin gitu. Nah itu apa tuh? Oke, mungkin kalau dalam kondisi ini konteks general ya. Jadi sebenarnya ketika kita mau ibaratnya mau memiliki sebuah sifat leadership itu sebenarnya benar yang dibilangin Geza itu kayak nggak bisa orang tiba-tiba tuh dari lahir udah punya sifat leadership yang baik. Itu benar-benar sama sekali tidak mungkin terjadi di setiap orang atau siapapun itu. Aku bisa jamin kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya untuk mencapai ya, karena pasti hidup ini kan emang selalu suatu learning kan ya, jadi nggak pernah berhenti untuk selalu belajar. Tapi kalau menurut aku, untuk gimana caranya kita bisa mendapatkan sifat-sifat leadership ini, sebenarnya kita bisa melewati ada yang namanya sebuah journey kayak gitu, berdasarkan experience yang ada gitu. Let's say pada contohnya ketika keputusan aku mengambil sesuatu itu tuh sebenarnya merupakan salah satu contoh juga ketika kalian untuk mengembangkan leadership kayak gitu. Kayak misalnya let's say contohnya adalah misalnya kita mau mengambil keputusan mau ikut organisasi mana ya, kira-kira dampaknya seperti apa ya. Nah, dari situ sebenarnya itu bisa meningkatkan leadership kalian dalam being decision maker kayak gitu. Dari situ kalian sudah menentukan keputusan-keputusan kira-kira seperti apa. Atau mungkin misalnya untuk communication, sesimpel kayak let's say misalnya nih mahasiswa baru kan, terus kalian mau ningkatin nih communication kalian, ya udah berarti kan nggak mungkin kan kalau kalian diem-dieman aja kan, kayak cuma diem kuliah pulang kan nggak mungkin. Tapi kita harus berusaha mencoba kayak nyari teman, atau misalnya ada teman sebelah kita kita nyoba ngobrol, kita kenalan kayak gitu. Jadi untuk kalau buat hal-hal simple itu sebenarnya kayak gitu. Dan leadership itu sebenarnya came from simple things juga, nggak perlu kayak aku harus jadi seorang presiden dari sebuah organisasi, aku harus jadi ketua himpunan, ketua BEM, nggak seperti itu. Bahkan melewati sebuah aksi-aksi setiap hari kita itu tuh sebenarnya bisa berdampak terhadap jiwa leadership kita kayak gitu. Dari sesimpel yang kayak misalnya let's say mengerjakan tugas juga, berarti kan kalau dengan mengerjakan tugas kita menjadi seorang yang lebih disiplin kan, dan disiplin itu juga dibutuhkan untuk menjadi leadership yang baik juga kayak gitu. Jadi it's from the small things then it becomes a bigger things kayak gitu. Kayak ibaratnya kayak tetesan air yang mau mengisi sebuah bak air, lama-lama kan bakal penuh kayak gitu. Jadi itu kayak hal-hal kecil yang kita lakuin
itu bisa menjadi suatu hal yang besar, yang which is yang misalnya kita ingin capai itu sebenarnya leadership di konteks ini. Gitu. Oke, nah ngebahas tentang itu, untuk langkah awal mungkin nggak semuanya ngerasa itu mudah gitu ya. Kalau Yeah, mungkin betul. menurut beberapa orang that's simple things gitu ya. Nah, pasti ada beberapa orang yang merasa malu atau mungkin dari awal mereka kayak ngerasa nggak siap, aduh kayaknya gue nggak cocok nih jadi pemimpin, belum ready gitu ya. Nah, menurut Rizky sendiri, kapan sih titik kita bisa bilang ready untuk menjadi seorang pemimpin gitu? Oke, ini menarik karena ini berhubungan dengan keputusan aku ketika menjadi sebenarnya bukan presiden, jadi sebelumnya itu vice president kayak gitu. Jujur juga untuk experience aku dulu tuh selama SMP dan SMA aku tuh tidak pernah mengikut organisasi apapun atau ekskul apapun gitu. Jadi this is like literally my first journey as a leader juga kayak gitu dan selama masa kuliah gitu. Nah, untuk pertanyaan tadi, kapan sih kita bisa siap ketika apakah kita harus menjadi seorang pemimpin dari sebuah organisasi apa enggak? Aku bisa jawab, we always never ready. Gitu. Kita nggak pernah siap untuk menjadi seorang leader. Karena jujur, aku juga mau jadi namanya ada LCVP. LCVP itu ya Vice President di ASEK Bandung. Atau mungkin juga ketika aku presiden jadi ASEK Bandung. Pada awalnya aku benar-benar tidak kepikiran sekali untuk mengapply sebagai presiden waktu itu. Kayak gitu. Dan karena juga if we are talking about ready or not, we are never ready for that position kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk jawaban itu aku bisa bilang tidak ada waktu pasti untuk menentukan kita siap apa enggak. Tapi yang bisa menentukan kita bisa sebenarnya untuk menentukan kita mengambil sebuah posisi atau mengambil sebuah opportunity itu sebenarnya bukan soal kita ready apa enggak, tapi itu soal courage atau keberanian kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian berpikir aku nggak siap nih untuk menjadi seorang ketua ini, aku nggak siap nih untuk ngambil opportunity ini, itu sebenarnya sesuatu hal yang justru menurut aku lebih tidak bisa memiliki ada dampak baik ya kepada kalian. At least kalian harus mencoba dulu kayak gitu loh. Karena dengan mencoba itu kita nggak tahu nih efek dari hasil cobaan kalian, hasil dari coba kalian tuh seperti apa kayak gitu. Bisa aja itu berhasil, bisa aja itu gagal kayak gitu. Dan ketika kita berhasil, kita nyampe di posisi itu pasti kita juga pasti masih merasa kita belum siap nih. Tapi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan ketika kita belum siap itu? Yang kita bisa lakukan adalah kita harus mempersiapkan dirinya dengan hal-hal yang harus kita pelajari kayak gitu. Jadi there's no time for ibaratnya kayak gitu. Jadi itu semua tergantung keberanian kalian. Apakah kalian berani untuk mengambil sebuah opportunity ini atau tidak gitu. Jadi ya it depends on people-nya sendiri. Oke, mungkin itu dulu. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Oh, ada. Oke. Dari Novaldi. Misalkan seorang pemimpin yang otoriter ingin mengambil keputusan dalam suatu acara. Bagaimana cara seorang pemimpin itu mengambil suatu keputusan yang tepat tanpa terlalu merugikan pihak lain? Dan aspek apa yang harus diperhatikan dalam mengambil suatu keputusan? Mungkin bisa dijawab, Ki? Oke, mungkin di sini untuk pihak lainnya aku menganggapnya lebih ke eksternal aja kali ya, bukan ke timnya kali ya, kayak gitu. Jadi untuk ketika otoriter, sebenarnya pasti yang udah aku bilang tadi, seorang leader itu tetap harus memiliki namanya stakeholder management kayak gitu. Gimana dia harus tahu nih cara memanage atau membuat relasi terhadap stakeholder atau misalnya orang-orang yang sering berhubungan dengan dia kayak gitu. Nah, aspek-aspek sebenarnya yang apa yang harus kita perhatikan adalah sebenarnya kita harus lihat dulu nih ketika kita melakukan sebuah ibaratnya sebuah perjanjian atau kontrak dengan pihak tersebut, apakah kita ibaratnya menyalahgunakan poin-poin dari kebijakan atau keputusan yang kita buat gitu. Dan juga sebenarnya aspek yang perhatikan adalah apakah keputusan kita ini berdampak terhadap ibaratnya pihak kita juga atau mungkin pihak eksternal kayak gitu. Karena kan takutnya kalau misalnya kita ngebuat keputusan dan ternyata salah satu pihak nggak puas, kan jatuhnya kita bisa memperburuk relasi kita, di mana padahal kan relasi kita terhadap eksternal itu benar-benar dibutuhkan untuk berkolaborasi supaya kita mencapai suatu tujuan yang lebih baik kan kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus perhatikan juga nih
kira-kira bentuk kerjasama yang diinginkan itu seperti apa, terus juga kira-kira dampak eksternalnya itu atau ibaratnya sebenarnya dampak buat branding dari kita berduanya itu seperti apa kayak gitu. Itu lebih kalau soal teknikal kayak gitu. Jadi mungkin itu sih yang aku bilang, karena kalau authoritative kan berarti kan yang bukan berarti dia egois juga ya, berarti kan dia mengambil sebuah keputusan dari diri dia sendiri juga kan, tanpa menginkludkan orang lain kayak gitu. Jadi belum tentu juga keputusan dari si otoriter ini salah kayak gitu. Jadi mungkin bisa aja benar kayak gitu, tapi tetap dia harus mempunyai yang namanya tentang kemampuan tentang yang tadi udah aku bilang stakeholder management, di mana dia harus mengetahui nih kira-kira dampak dari keputusan yang dia buat tuh seperti apa, terus juga aspeknya mungkin kayak sesimpel brandingnya kenanya bakal seperti apa, terus juga kira-kira hubungan kerjasamanya itu bakal seperti apa ke depannya. Jadi seperti itu. Oke, semoga menjawab ya, Novaldi. Tadi ngebahas tentang, kita kembali lagi nih ke pertanyaan lagi, karena kita sambil menunggu nih ya untuk teman-teman yang nanya bisa nanya lewat fitur Q&A di Zoom meeting ini. Oke, kembali lagi ke masalah leadership lagi nih, karena kita semuanya full dari awal sampai akhir kita akan ngebahas tentang leadership ini. Dari Rizky sendiri, sebenarnya kan kalau pada saat kita memimpin, apalagi kita dalam membentuk sebuah tim, itu kan pasti kita juga sebagai seorang pemimpin punya standar untuk kinerja orang-orang yang berada di bawah kita nantinya, gitu ya. Mungkin dalam kepengurusan atau keorganisasian, kalau mungkin di ASEC harusnya ada kepengurusan juga nih. Nah itu kan dipilih tuh orang-orangnya yang jadi anggota, yang jadi koordinator divisi, atau mungkin penanggung jawab acara-acara gitu ya. Nah, ada nggak sih standar khusus atau enggak mungkin perspektif dari Rizky sendiri tentang untuk gimana sih caranya supaya bisa jadi pengurus yang ideal nih menurut Rizky? Supaya sepikir gitu, tujuannya biar sama gitu. Oh, oke. Sebenarnya untuk ibaratnya ini sebenarnya bentuknya lebih kayak tools kali ya yang aku tangkap ya kan bentuknya. Jadi sebenarnya untuk kalau misalnya ini mungkin aku bahasnya dalam sisi organisasi aku kali ya. Dari sisi organisasi aku sebenarnya kita tuh sebenarnya mempunyai yang tadi udah aku sempat bilang itu tim standar gitu, standar tim yang harus kita punya kayak gitu. Dimana tim standar ini sebenarnya ada tuh ibaratnya standarnya itu ada 3 fase kayak gitu, dimana ada yang namanya building, performing, closing. Jadi itu sebenarnya ada di define kayak gitu. Jadi kita di ASEC itu sebenarnya sudah di provide tools kayak gitu. Dan juga mungkin kedua itu ada yang namanya juga mungkin teman-teman ada yang mungkin sempat tahu juga itu namanya 4DX, 4 disciplinary executions, di mana inti dari ini sebenarnya dari buku sih 4DX itu isinya sebenarnya tentang ada yang namanya WIG kayak gitu. WIG itu adalah weekly important goals. Nah, weekly important goals itu merupakan goals apa yang ingin kita capai ketika masa jabatan kita berakhir. Let's say contohnya adalah di organisasiku we want to engage 350 young for going exchange kayak gitu. Misalnya kita pengen, karena organisasi aku itu berdasarkan exchange, kita mau WIG kita bisa 350 pemuda exchange kayak gitu. Nah, setelah kita mempunyai WIG itu ada lagi yang namanya like measures sama lead measure. Di mana like measure itu sebenarnya sub goal atau sub week, goal-goal kecil yang dimana untuk membantu goals utama kita. Dan dari si sub week tadi atau like measure tadi itu bisa kita bagi lagi yang namanya lead measure. Lead measure itu namanya lebih ibaratnya action steps yang bakal kita lakukan untuk mencapai si sub week-nya gitu. Jadi untuk dari aku sendiri sebenarnya ada 2. Yang pertama itu tim standards, dan yang kedua itu ada yang namanya 4DX. 4DX itu lebih sebenarnya ke accountability system yang kita gunakan untuk men-tracking performance dari tim-tim kita. Kayak gitu. Kalau tim standar itu ibaratnya lebih kayak ngecek personal development-nya juga. Gitu. Oh, sama sebenarnya ada satu lagi, kita ibaratnya kita juga membuat sebuah sistem yang namanya juga PDP, di mana PDP itu ada nama kepanjangan dari personal development plan. Jadi ketika di awal sebelum kita memulai masa jabatan,
itu tuh kita tulis semua tuh development plan kita tuh kira-kira seperti apa, kira-kira kita bakal mau jadi apa. Nah ntar setiap di akhir bulan kita bakal ngecek nih kira-kira apakah goals ini sebenarnya sudah tercapai apa belum gitu. Jadi kalau untuk dari aku sendiri ada 3 sistem seperti itu. Oke. Nah, kalau kita berlanjut, ini ada pertanyaan lagi dari Jesslyn. Dia dari Unpar. Pertanyaannya adalah, apabila keputusan yang diambil oleh leader ternyata membawa timnya menuju ke arah yang salah, atau hal atau tindakan apa yang harus segera dilakukan oleh leader tersebut? Oke, ini menarik sih, karena ketika kita menjadi leader, tidak mungkin semua keputusan yang kita keluarkan itu atau kita ambil bakal 100% berjalan baik atau selancar mungkin. Itu nggak mungkin. Aku bisa jamin, apalagi ketika menjabat satu jabatan gitu. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, sebenarnya menurut aku yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita mengembrace, atau gimana ya bahasa kita benar-benar harus mengakui nih kalau itu emang sebenarnya salah gitu. Jangan kita bersikeras terhadap oh ini tuh emang nggak salah, keputusan aku nih yang paling benar kayak gitu. Itu nggak bisa kayak gitu, karena kita sebenarnya udah tahu nih fact-nya. Misalnya let's say dia membuat sebuah keputusan terus ternyata membuat ibaratnya ada performa turun atau apa. Kita harus benar-benar kayak mengakui oh itu sebenarnya emang salah kayak gitu. Kita harus benar-benar kayak menerima kalau itu sebenarnya sebuah kesalahan kayak gitu. Tapi hal yang kedua adalah ketika kita sudah mengetahui kesalahan itu, gimana caranya kita bisa terus mencoba, oh ternyata keputusan yang aku buat ini salah. Kira-kira dampak yang terkenanya itu tadi apa ya? Misalnya terkena ke masalah timnya, oh yaudah aku coba dulu nih approach tim aku kayak gitu. Jadi ketika masalah itu terjadi, lihat nih dari dampak yang terjadi atau yang terkena dari masalah itu, kita perbaiki dulu kayak gitu. Kita perbaiki dulu satu persatu dari dampak itu. Nah, baru setelah itu kita lihat lagi nih, oh kira-kira kalau misalnya keputusan yang ini aku ambil apakah bisa lebih baik nggak ya kalau misalnya aku coba. Nah, dari situ kita bisa mencoba lagi kayak gitu. Kalau misalnya itu salah lagi, kita ulangin gitu aja kayak gitu. Karena kan sebenarnya justru kita tuh bisa berkembang ketika kita gagal kan. Aku bisa jamin orang yang bisa sukses sekarang itu bukan karena dia bisa membuat 100% keputusannya itu benar semua, tapi itu justru ketika mereka berhasil mengambil key learning dari keputusan dia yang salah kayak gitu. Jadi kalau menurut aku itu seperti itu. Oke, semoga menjawab ya, Jesslyn. Oke, next ada pertanyaan lagi dari Yeswit. Dari juga nih, sebagai pemimpin, bagaimana caranya untuk merangkul para teman-teman yang cenderung individualis? Wah, ini kita banget nih, Ki. Soalnya kan kita biasanya tuh fakultas ya, Ki. Nah, biasanya nih fakultas kita nih cenderung biasanya dibilang kalau kita tuh yang individualis dan agak apatis kali ya kalau untuk organisasi-organisasi. Nah, di sini dia bertanya gimana caranya merangkul teman-teman dan bagaimana cara pemimpin untuk mendengarkan suara bawahan, dikarenakan terkadang ada bawahan yang suka untuk bercerita. Maaf. Oke. Iya. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya ketika ya karena tidak mungkin juga kan pas lagi kita mimpin tuh tiba-tiba bisa semua orang itu bisa terbuka kayak gitu. Jadi itu emang sebenarnya tergantung orangnya kayak gitu. Jadi apakah emang dia tipe orang yang bisa gampang terbuka kah atau enggak kayak gitu. Nah, gimana di sini kan tadi kan kayak gimana caranya ibaratnya kita bisa merangkul nih orang-orang sebenarnya yang individualis dan mungkin juga orang ini tuh juga tidak terbuka kayak gitu. Nah, sebenarnya cara-cara yang kita bisa lakuin itu ya sebenarnya udah aku bilang tadi, kita tuh pertama kita harus tahu dulu nih, kita harus melakukan namanya personal approachment atau kita mendekati secara personal. Sebelum kita emang bisa masuk ke profesional atau ibaratnya sebenarnya kan kalau profesional itu berarti kita udah satu framework kan, gitu. Kita udah satu tujuan dan arah. Nah, makanya tadi aku sempat bilang juga itu pentingnya proses building. Nah, kita harus benar-benar personal approachment. Mungkin personal approachment-nya bisa kayak sekedar kayak kita nanyain kabar ke dia, terus juga kira-kira harinya seperti apa, kayak gitu. Tanpa melebihi konteks-konteks yang secara personal banget ya. Jadi kayak kita bisa menanyakan secara general dulu, terus kira-kira
kita tanyakan juga masalahnya seperti apa kayak gitu. Dan sebagai pemimpin yang benar sebenarnya adalah kita tuh nggak boleh men-set barrier gitu. Kayak bahasanya kita tidak boleh membuat sebuah batasan terhadap member-member kita kayak gitu. Karena kan contohnya adalah di ISEC sebenarnya hitungannya kan sangat hierarki kan. Ada presiden, ada vice president, ada manager, ada team leader, ada member, ada staff kayak gitu. Ada member and probation kayak gitu. Tapi di ISEC itu merasa ibaratnya ada member bisa cerita ke vice presidennya, atau member cerita ke presidennya, atau mungkin juga beberapa member bisa cerita ke aku. Itu karena aku bisa melakukan personal approachment terlebih dahulu. Jadi ibaratnya kita tidak boleh sungkan juga untuk meng-approach duluan si bawahan kita gitu. Karena kan yang tadi kamu sudah bilang kan, kayak pasti kan kadang kayak bawahannya kayak aduh sungkan nih, dia kan presiden atau dia kan ketua himpunan kayak gitu. Tapi ketika kita berada di posisi itu sebenarnya kita bisa dulu nih yang approach duluan ke dia kayak gitu. Kita dengerin nih kira-kira cerita dia seperti apa kayak gitu. Kita buat safe environment ke dia. Nah, makanya sebenarnya ini mungkin tipsnya lebih ke pemimpin sih, bukan gimana caranya si bawahannya bisa terbuka, tapi gimana caranya bisa seorang pemimpin agar membernya itu terbuka kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar memberikan tempat yang aman dengan cara ibaratnya kita melakukan approach duluan kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya sulit. Nah, sebenarnya aku cukup penasaran nih. Kan sebenarnya kalau menurut versi aku, apatis itu kan ada beberapa jenis tipe ya. Ada apatis yang memang ini orang benar-benar nggak mau tahu sama sekali tentang apalah yang ada di organisasi itu. Ada juga orang yang sebenarnya tahu, mungkin tadi yang dibilang malu-malu kali ya, yang malu-malu tapi sebenarnya malu. Nah, iya. Dan yang ketiga itu apatis yang bukan apatis, tapi dia tuh lebih nggak mau ikut campur di dalam organisasi, tapi dia kayak cukup tahu, tapi cukup tahunya itu yang kadang-kadang tuh jadinya sok tahu gitu, sok tahu jadinya mungkin ada saya nggak mau ikut ke organisasi ini karena begini. Jadi kayak udah seperti mengatur mindset sendiri mengenai organisasi tersebut gitu. Mungkin dari pengalaman sebelumnya atau kita nggak tahu, tapi intinya dia seperti selalu gitu ya. Nah itu menurut Risi ada nggak sih perbedaan cara mengindeks tipe-tipe orang seperti ini gitu? Untuk mengengage tipe-tipe orang itu sebenarnya emang bisa beda-beda sih, karena kan gimana cara kita meng-approach seseorang itu pasti hal yang berbeda. Misalnya kita nge-approach si A, nggak mungkin kita melakukan hal sama yang dengan si B, karena dia kan pasti berbeda kayak gitu. Untuk mengetahui cara-caranya sebenarnya pas dia member, mungkin ada juga member yang emang temannya kayak gitu. Dan mungkin kita bisa dari approach dulu dari temannya nih, kira-kira si A ini tuh sifatnya seperti apa kayak gitu. Kira-kira kita tuh bisa deketinnya seperti apa kayak gitu. Karena kan kalau misalnya si tipe-tipe ada yang bodoh amat gitu kan sebenarnya dia benar-benar kayak let's say yang misalnya bodoh amat gitu ya, jadi dia tidak peduli sama sekali kayak gitu. Nah di sini kayak kita harus pahami juga kenapa dia bisa bersikap bodoh amat gitu, karena mungkin bagi dia tidak penting buat diri dia kayak gitu. Dan mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita menjelaskan dulu nih, kira-kira kenapa misalnya kamu mau ikut organisasi ini, karena pada akhirnya adalah organisasi itu kan sebenarnya tempat yang cocok atau tidak terhadap seseorang kayak gitu. Kalau misalnya dari awal dia sudah merasa tidak cocok, ya this is not, ya bicara sejujurnya kayak this is not a place for yours kayak gitu. Ini bukan tempat yang cocok untuk kamu, karena kamu merasa tidak peduli dengan adanya organisasi ini. Karena ketika seseorang mendesain atau memutuskan untuk join sebuah organisasi, pasti dia udah merasa kayak kira-kira hal ini sebenarnya bakal dia harus dapatkan kayak gitu. Kalau misalnya dia tidak mau berkecimpung sama sekali, itu jatuhnya berarti dia tidak mengetahui nih kejelasan dia ketika dia join. Nah, makanya sebenarnya hal yang bisa lakukan adalah kita melakukan clarity of why, dimana kita harus mengclarity nih kira-kira dari purpose-nya dia atau tujuan dia ikut organisasi itu seperti apa kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya bisa terjawab kayak pertanyaan-pertanyaan dia kenapa bisa individual, terus dia bilang kenapa apatis, dan sifat-sifat yang terjadi ketika dia pas masuk organisasi gitu. Jadi itu juga salah satu pentingnya sebelum ketika join organisasi itu kita harus tentuin dulu nih
purpose kita itu seperti apa kayak gitu. Dan sebagai leader kita juga harus penting nih, kita harus mengklariti why dari si orang-orang ini gitu. Oke, nah ngomongin organisasi nih, dari tadi kan kita udah ngomong mungkin lebih ke bagian generalnya, mungkin orang-orang juga agak bingung ya, kok nggak ngebahas tentang organisasi, padahal kan Rizky merupakan presiden dari AIESEC Bandung saat ini. Nah, boleh dong dikenalin apa sih itu AIESEC? Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu AIESEC itu apa, lingkupnya seluas apa, dan mungkin bisa nggak diceritain sedikit kenapa sih waktu itu Rizky sendiri mau menjadi seorang pemimpin di AIESEC Bandung ini gitu? Mungkin aku jelasin dulu ya kayak AIESEC itu sebenarnya apa, karena kan pasti kayak beberapa orang tuh masih bingung kayak AIESEC itu sebenarnya organisasi apa sih atau apa sih yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya simpelnya adalah AIESEC itu sebenarnya organisasi internasional pemuda terbesar di dunia, di mana kita tuh fokus untuk melakukan leadership kayak gitu. Bukan fokus untuk melakukan leadership, untuk mendevelop leadership kayak gitu. Jadi kita organisasi internasional kayak gitu. Nah, di organisasi kita ini sebenarnya kita melakukan ada namanya 3 program kayak gitu. Ya, 3 program itu namanya ada Global Volunteer, Global Talent, sama Global Teacher. Nah, Global Volunteer itu ibaratnya kita ngelakuin volunteer ke negara lain, di negara lain, terus kita melakukan project based on SDGs. Kalau misalnya kalian yang belum tahu SDGs itu Sustainable Development Goals kayak gitu. Itu goals yang ingin dicapai oleh UN di 2030. Nah, AIESEC itu sebenarnya bekerja sama dengan UN-nya itu sendiri untuk mencapai goals UN. Terus tadi yang kedua tuh ada yang namanya Global Talent. Itu tuh ibaratnya internship untuk melakukan internship di luar juga, di mana bisa sekitar 1 bulan atau 3 bulan atau dalam duration lainnya. Dan yang terakhir itu ada Global Teacher, itu juga lebih kayak intern ketika ibaratnya menjadi guru. Nah, itu sebenarnya buat kayak kira-kira program yang dilakuin di AIESEC itu seperti apa. Terus untuk scope-nya itu sebenarnya AIESEC itu sendiri tersebar di banyak seluruh negara, ada sekitar 120-an gitu di negara, dan salah satunya juga Indonesia gitu. Dan AIESEC Bandung ini juga sebenarnya udah diri tuh dari tahun 1987 kayak gitu. Dulu tuh di Unpad kayak gitu. Dan AIESEC-nya sendiri untuk di Indonesia itu tuh banyak, ada yang namanya AIESEC Bandung, AIESEC UI, AIESEC UGM, ada AIESEC UB, Semarang kayak gitu. Jadi AIESEC itu tersebar di seluruh Indonesia kayak gitu. Itu untuk sedikit background tentang AIESEC-nya itu sendiri. Nah, untuk kayak alasannya kenapa sih aku ingin menjadi seorang, ibaratnya jadi presiden di AIESEC itu sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena aku anak gap year ya. Jadi aku sebenarnya anak gap year, aku sebenarnya angkatan 16, di mana aku merasa aku ketertinggalan 1 tahun bersama teman-teman aku di tahun 2016 kayak gitu. Aku melihat kayak mereka sebenarnya udah bisa mengecet ini, bisa menjadi seorang ketua ini, sekolah itu. Nah, di sini aku merasa kayak, oh, this is my time to take this opportunity to become, to at least I can ibaratnya mengejar ketertinggalan aku gitu. Makanya gap year aku itu juga salah satu alasan kenapa aku menjadi presiden. Terus yang kedua juga being president ya, karena sebenarnya AIESEC itu juga melakukan ada yang namanya tentang bisnisnya juga, kayak bisnis gitu. Itu juga sebenarnya ngebuat aku menjadi seperti seorang CEO kayak gitu. Di sini aku juga berperan seperti CEO, di mana aku harus membuat kira-kira strategi buat 1 tahun ini seperti apa, visi misinya itu satu tahun ini seperti apa, dan gimana caranya kayak gitu. Nah, kenapa aku memilih ingin menjadi CEO juga, itu juga berkaitan dengan sebenarnya aku baru nyadar juga beberapa bulan ini kalau ternyata aku tuh sebenarnya jujur, aku bukan bahasa saya tidak ingin bekerja sih, tapi aku dari awal tuh sebenarnya ingin mempunyai sebuah perusahaan kayak gitu. Jadi ya perusahaan ya startup ya seperti itulah. Jadi di sini bisa mengajarkan aku gimana caranya ketika aku memimpin sebuah bisnis atau memimpin sebuah organisasi yang besar. Karena kan jujur di AIESEC Bandung sendiri aku ibaratnya melit sekitar 160 sampai 200 member kan kayak gitu. Jadi ibaratnya juga aku menjadi CEO untuk banyak orang kayak gitu. That's why juga itu salah satu alasan aku menjadi presiden juga di AIESEC Bandung. Oke, nah pada saat tadi kan udah dijelasin nih kenapa Rizky pengen jadi seorang pemimpin di AIESEC Bandung ini. Nah,
ada nggak sih mungkin pada saat mencalonkan diri atau pada saat kita pada saat memutuskan pengen jadi pemimpin ASEC ini. Nah, itu ada nggak sih kayak estimasi resiko apa yang kira-kira akan terjadi kalau misalkan jadi pemimpin, dan ada nggak sih perbedaan pada saat sudah memimpin ternyata resiko yang dipikirkan ternyata tidak ada, tapi malah ada yang lain gitu, atau mungkin ini kalau untuk resiko, kalau untuk dari yang personal dulu ya, kalau untuk resiko personal itu sebenarnya aku untungnya sudah mengetahui nih seberapa berat posisi presiden itu, karena kan aku sudah mengetahui sebenarnya posisi presiden itu beratnya bakal seperti ini, terus juga harus ngelakuin semuanya kayak gitu. Jadi emang benar lebih ke menguras otaknya dibandingkan ketika aku menjadi ibaratnya jadi vice president kayak gitu, masih ada si daya tenaga yang aku keluarkan. Dimana kalau misalnya aku menjadi presiden kan aku literally emang fokus ibaratnya jadi otaknya kan kayak gitu. Tapi untuk profesional resikonya itu mungkin aku tidak mengetahui kalau misalnya bakal terjadi pandemik seperti ini kayak gitu. Aku tidak mengira bakal terjadi pandemi seperti ini, sehingga aku memperkirakan kayak tadinya aku udah ngebuat nih strategi gimana caranya engage member, gimana caranya aku bisa capai goals aku kayak gitu. Tapi somehow tiba-tiba pandemik ini datang dan ya udah aku tidak mengetahui resiko itu bakal datang seperti itu, dan itu benar-benar sangat unpredictable, dan itu benar-benar ibaratnya ngedrain mentally and physically juga ketika resiko ini terjadi kayak gitu. Oke, tapi itu merupakan tantangan terbesar nggak bagi Rizky, atau mungkin ada cerita lain, tantangan lain yang ternyata nggak nyangka kan bakal mungkin selain pandemi, ada nggak kira-kira? Jujur sebenarnya untuk sebenarnya kalau dibilang tantangannya berawal emang tetap dari COVID. Cuman itu berdampak ke semuanya, di mana dampaknya itu terjadi ke dalam tim member aku, atau ibaratnya namanya ada itu ada namanya executive board, di mana executive board itu isinya presiden dan vice presidennya kayak gitu. Itu tuh di mana kayak kondisi kita mungkin jadi kurang kenal satu sama lain di awal-awal kayak gitu, di mana kan harusnya kan di awal-awal tuh kita sering ketemu, sering ngobrol, sering mengetahui satu sama lain, tapi di sini jatuhnya jadi kayak tim dinamiknya sangat cepat berubah kayak gitu, yang tadinya bisa sangat aktif tapi bisa juga sangat pasif kayak gitu. Itu dampak dari pandemi. Terus juga kayak kan organisasi aku juga harus mempunyai sebuah expense juga kan, ada expense-nya kayak gitu. Jadi kita benar-benar kayak harus cari cara gimana kita bisa mendapatkan revenue juga kayak gitu dalam waktu yang dalam sesuatu hal yang virtual kayak gitu. Dan jadinya kayak dari satu hal yang pandemik itu berdampak kayak ke tim, performance, terus juga dampak ke ya hal-hal seperti itu sih. Jadi benar-benar kayak dari hal-hal itu aja itu sebenarnya udah cukup membuat aku capek juga sih gitu. Nah, kalau untuk Rizky sendiri, untuk menjabat, ini kan kita lagi ngomongin Rizky yang sedang menjadi presiden ASEC Bandung ya. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin di ASEC sendiri, menurut Rizky itu kriteria apa sih yang paling dipenting untuk menjadi pemimpin di ASEC? Kalau menurut pandangan Rizky? Kalau dari pandangan aku sih sebenarnya dari pandangan aku sih sebenarnya ada 3 ya, di mana yang pertama itu sebagai guardian of why. Jadi guardian of why ini menurut aku yang paling penting, di mana ketika semua orang merasa capek, ketika semua orang merasa lelah, kita tuh harus menjadi seorang yang benar-benar stick to the why kita kayak gitu, why organisasi kita kenapa ada kayak gitu. Dan kita harus benar-benar bisa meng-embrace dan meng-empower si member-member kita kayak gitu. Jadi ibaratnya gimana kita bisa memberikan essence dari organisasi kita supaya mereka tetap tahu nih, wah ternyata apa yang mereka lakukan selama ini tidak sia-sia kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh ada yang namanya juga ibaratnya culture shaper. Ketika menjadi pemimpin kita harus tahu juga nih, kira-kira culture yang ingin kita buat di masa jabatan itu seperti apa kayak gitu. Kita harus tahu nih, apakah kita mau member-member kita menjadi orang yang aktif kah, atau mau menjadi orang-orang yang high achiever kah, atau menjadi orang-orang ya
atau menjadi orang-orang yang dekat satu sama lain kayak gitu. Jadi menurut aku culture shaper itu penting banget karena itu yang menentukan juga gimana keberlangsungan masa jabatan kita tuh bakal berjalan kayak gitu. Dan yang terakhir itu udah pasti tentang kayak strategic decision kayak gitu. Jadi di strategic decision ini sebenarnya juga ada di dalamnya juga kayak strategi tentang gimana cara kita bisa nge-engage tim kita, bisa nge-achieve goal kita. Jadi nggak cuma strategic decision tentang keputusan atau vision doang, tapi sebenarnya strategic decision ini tentang analytics, prediction, terus review dari data-data sebelumnya, dan juga gimana caranya kita bisa ngebuat, oh kira-kira ketika ada terjadi problem ini kita bisa ngelakuin apa nih untuk kedepannya seperti itu. Oke, nah dari tiga tadi yang disebutin sama Rizky sendiri, itu kan pasti kan ada mungkin skill-skill yang yang membentuk Rizky menjadi seorang pemimpin yang mencakupi tiga hal tadi. Nah, menurut Rizky, ada nggak kriteria yang mungkin Rizky tuh ngerasa kayak kayaknya pada saat saya memimpin sebagai demokrasi ini, saya ngerasa kayak saya ini belum mumpuni di bidang A, B, C. Nah, B, C-nya itu ada nggak kira-kira? Untuk bidang misalnya kayak berarti lebih kayak kekurangannya ya ketika aku menjabat kali ya gitu ya. Iya. Lebih detail ya. Mungkin dari sisi aku sendiri aku bilang tipe yang aku sebenarnya udah sempat bilang tadi aku tipe yang pasif kayak gitu. Jadi dan apalagi aku juga bukannya tidak mau berkomunikasi secara virtual sih, cuman aku lebih merasakan energi aja ketika lagi physical kayak gitu. Jadi mungkin yang ketika aku jalankan dan aku merasa kurang tuh kayak aku merasa agak pasif aja, tapi aku tetap selalu berusaha gimana caranya emang bisa being aktif juga. Jadi ya terkadang emang ada waktu ketika aku pasif, tapi terkadang aku bisa menjadi sangat orang yang aktif kayak gitu. Itu sih kalau misalnya problem yang lebih terkendala gitu, sehingga mungkin ketika selama journey aku ini kayak aku ada momen-momen di mana bisa sangat mengengage tim-tim aku, tapi bisa juga sangat ya biasa aja kayak gitu, karena aku terkadang menjadi orang yang pasif gitu. Nah, mungkin kita kembali lagi nih Ki. Ya, ini kan udah mulai ngebahas tentang personal life. Gimana sih caranya kita bisa, kan sebagai seorang pemimpin itu harus stand out dan harus ngasih tahu kalau dia tuh oke aja. Maksudnya everything is gonna be okay ke bawahannya. Maksudnya everything is gonna be okay itu pribadinya kita gitu. Jadi pada saat sedang berkeluh kesah atau mungkin ada kejadian broker, kita harus tetap berdiri tegak sebagai pemimpin untuk memberikan solusi, untuk mendengarkan dan berbagi. Rasanya tuh mood tuh nggak boleh ganti gitu ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa walaupun kita lagi berada mungkin kalau bahasanya Rizky tadi, kalau kita lagi pasif nih Ki, misalkan gimana sih caranya pada saat ada kejadian atau mungkin konflik yang terjadi atau mungkin kita tiba-tiba disuruh harus ada apa segala macam, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa switch ke aktif lagi gitu dengan sendirinya sebagai seorang pemimpin. Oke. Cool. Menurut aku pernah juga gimana kayak misalnya mungkin how to maintain energy, mungkin kesimpulannya juga kayak how to maintain energy juga kali ya. Mungkin juga itu termasuk juga kayak gitu. Nah, sebenarnya ada menurut aku ini sebenarnya perspektif dari aku juga ya, kayak ketika ini karena di organisasi aku juga kali ya, karena tadi strukturnya ada yang namanya executive board, di mana itu ada presiden dan vice presiden. Vice presiden aku terdiri dari banyak orang kan. Nah, di situ sebenarnya kita harus being vulnerable atau terbuka bersama tim kita kayak gitu. Nah, ketika being vulnerable itu sebaik bisa gimana ya, ibaratnya kita menyalurkan keluh kesah kita terhadap tim, ibaratnya di tim kita ya, bukan tim member atau yang bawahannya ya, tapi di ibaratnya di top levelnya ya, di ibaratnya kayak di CEO-nya kayak gitu kan. CEO kan pasti ada CEO, ada CMO, ada CFO kayak gitu kan. Nah, di situ sebenarnya itu kita harus lebih kita being vulnerable terhadap terhadap teman-teman kita yang di top level itu. Kenapa? Karena ini based on experience aku juga.
di mana ketika kita mengholdnya itu sendirian dan ketika masalah besar itu terjadi dan itu jadi kayak bom waktu untuk kita gitu. That's why seberapa pentingnya kalian terbuka terhadap tim kalian. Ini tim yang top levelnya itu bisa justru menjadi ibaratnya mengekspresikan energi, karena itu yang terjadi ketika aku jujur tipe orang yang emang menahan semua ibaratnya sebuah problem atau struggle kayak gitu. Jadi aku nahan, tapi ketika itu ada masalah besar, aku tidak bisa menahan lagi dan aku tiba-tiba jadi capek gitu kan. Nah, tapi ketika aku berusaha mencoba men-share perasaan aku terhadap tim aku aku nggak tahu kenapa, tapi itu bisa ibaratnya merilekskan dari diri aku, mungkin karena kita bisa berbagi perasaan yang sama kayak gitu. Itu sih. Jadi mungkin poin di sini aku bukan berusaha untuk menjadi seorang yang tetap tegar. Tetap tegar it's good, tapi kita berusaha juga untuk mengekspresikan diri kita, karena kan leadership ini juga bukan yang dari awal tadi kan ada self leadership. This is not only about others juga, this is also about you. So you need to think about yourself again and share the same feelings with others gitu. Dan untuk maintain energi sebenarnya sesimpel kayak kalian pertama harus tahu dulu nih, emang sesuatu hal yang kalian seneng itu apa. Sesimpel kalian kayak ternyata kalian let's say kan tipe orang kan ada yang introvert ada yang extrovert kan. Kalau introvert berarti dia gain recharge energi kalau misalnya sendiri, extrovert kalau bersama orang lain. Ya udah, kalau misalnya kalian tipe introvert mungkin kalian bisa cari energinya supaya bisa jadi aktif lagi itu dari kayak misalnya let's say dari main game aja lah, atau misalnya dengerin musik, dari hal-hal simpel itu. Atau kalau mungkin misalnya extrovert ya, kalau misalnya ini kondisi normal ya, mungkin ngajak orang keluar lah, ngajak orang makan, ngajak orang ngobrol gitu. Dari situ kan kita energi kita bisa nge-recharge lagi dan kita bisa ibaratnya bisa nge-switch lagi nih. Jadi diri kita yang penuh energi dan bisa menjadi orang yang gila, dia orangnya bisa high energy terus ya, seperti itu. Oke, nah kembali lagi nih Ki, ke Isaac-nya sendiri. Di Isaac itu, aku ingin Rizky bisa mengkoreksi, ada salah satu value yang namanya itu activating leadership. Nah, ya, betul. Tapi jelasin dulu activating leadership itu apa dan bagaimana value ini bisa membantu Isaac dalam mencapai visi misinya. Oke, untuk activating leadership itu sebenarnya itu salah satu value yang ada di Isaac gitu. Gimana caranya kita bisa kan ibaratnya tim bawahan kita itu pasti patokannya kan leadernya dia kan, either tim leader dia, vice president dia atau presiden dia. Nah, activating leadership ini maksudnya simple kayak lead by example gitu. Jadi bukan cuma tipe orang yang ngomong doang kayak let's say kita harus begini, tapi dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Jadi activating leadership itu gimana cara kita bisa being active and lead our member by example. Let's say contohnya kayak misalnya kita harus jadi orang yang disiplin, harus on time, tapi dia leadernya ketika lagi ada event atau acara dia nggak pernah datang tepat waktu kayak gitu. Jadi dia melanggar dari values si activating leadership kayak gitu. Jadi kayak kita benar-benar harus nih nge-lead tim bawahan kita untuk benar-benar ngebuktiin apa yang kita katakan itu juga sama dengan aksi kita kayak gitu. Dan kita juga ibaratnya meng-empower juga, atau misalnya bahasa gampangnya, meng-engage juga member-member kita untuk benar-benar melakukan hal-hal yang mereka mau gitu. Jadi kita juga meng-encourage mereka supaya melakukan hal-hal yang kita anggap harus itu seperti ini gitu. Arti dari activating leadership ya. Oke, nah untuk mencapai si activating leadership, untuk supaya orang yang ada di Isaac itu punya value yang sama, dan mungkin nanti kita bisa ikut-ikutan nih punya value yang sama Isaac. Nah, ada nggak sih sarana yang dikasih Isaac untuk anggotanya atau mungkin pihak luar untuk mengembangkan potensi atau mengasah skill ini? Kira-kira ada nggak, Ki? Ada. Kalau konteksnya dalam dulu kali ya. Kalau konteks internal, sebenarnya kita tuh sebagai organisasi kan terbagi ke dalam beberapa divisi kan, atau functional kayak gitu. Nah, untuk di internalnya sendiri tuh supaya kita bisa mendapatkan sifat-sifat itu, kita melakukan beberapa kayak job description yang sudah kita dapetin di functional masing-masing kayak gitu, dimana kita ada mempunyai KPI, MOS-nya seperti itu, dan juga ada yang namanya kayak
di kita tuh ada yang namanya Global Learning Environment, di mana Global Learning Environment ini yang dicapai untuk si value-value itu. Itu ada dari, biasanya kita meng-held namanya conference gitu, atau seminar, terus juga ada yang one-on-one, terus ada virtual spaces, kayak gitu-gitu. Tapi untuk kalau misalnya kalau misalnya orang yang di luar ISEC, itu sebenarnya bisa bukan join sih, ibaratnya memiliki value atau merasakan value yang sama dengan ISEC itu bisa dengan cara mengikuti program-program yang tadi aku udah sempat bilang kayak gitu. Ada global volunteer, ada global talent, sama global teacher kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan mengikuti program-program itu juga kita bakal mengetahui juga nih, oh ternyata value yang ingin di-share ISEC itu seperti ini, oh ternyata value yang ingin dicapai oleh ISEC itu kayak gini, dan purpose-nya itu seperti itu kayak gitu. Karena jujur juga pertama kali ketika aku join ISEC itu bukan karena aku menjadi seorang member, tapi aku join itu karena aku programnya, which is waktu itu aku join program Global Volunteer kayak gitu. Mungkin ada sedikit promosi sedikit nih ya, Ki. ISEC ini seperti yang tadi Rizky udah bilang, ISEC ini merupakan sebuah organisasi internasional, which is itu all over the world gitu ya. Dan seperti yang tadi udah dibilang juga, program kerjanya itu ada yang global. Dan kebetulan saya pribadi juga pernah kena nih program kecipratan sedikit pada saat SMA, itu ketemu sama student exchange-nya yang dari ISEC. Dia dari Swiss. Nah, kira-kira ada nggak sih kesempatan itu untuk kita sebagai pemuda yang dari Indonesia? Ini kan karena ISEC ini sebenarnya kayak mungkin bisa dibilang open organization ya. Jadi sebenarnya terbuka untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia terutama. Nah, ada nggak sih kira-kira yang bisa kita ikutin sebagai para pemuda? Mungkin kita bisa ikut ke acara-acaranya, itu caranya kira-kira gimana nih yang tadi udah disebutin sama Rizky? Oh, oke. Mungkin juga tadi dari yang Gizia bilang, dia pernah lihat pas di SMA ada yang student exchange dari Swiss kan. Itu tuh sebenarnya di ISEC itu sebenarnya ada dua tipe program. Ada yang incoming, ada yang outgoing. Kalau yang outgoing itu yang ngurusin orang-orang yang dari Bandung mau ngelakuin project di luar negeri. Tapi kalau yang incoming adalah itu member-member ISEC yang ngebuat project di Bandung kayak gitu. Jadi makanya mungkin kenapa ada student exchange yang datang, itu karena ISEC Bandungnya itu sendiri ngebuat project di Bandungnya kayak gitu. Nah, untuk sebenarnya bisa ikut dua, ada yang global volunteer yang tadi aku bilang, atau mungkin yang local volunteer. Local volunteer itu ibaratnya ya, ini dalam konteks normal ya. Kalau dalam konteks normal tidak di pandemi ya. Kalau dalam konteks normal itu kalian bisa join program ini, dan biasanya itu kalau kita nge-share tuh untuk pihak luar tuh sebenarnya cukup ada di Instagram kita aja kayak gitu, di ISEC Bandung kayak gitu. Nah, untuk program-program lainnya juga mungkin kita ada eksternal, bisa join di eksternal event kita kayak gitu. Ada yang namanya, ini salah satu contohnya itu ada yang namanya Impact Circle. Impact Circle itu kayak acara yang dimana kita nge-build berdasarkan kebutuhan, kira-kira apa nih yang pemuda butuhin. Oh, let's say misalnya contohnya lagi butuh tentang soal pengembangan karir. Ya udah kita ngebuat sebuah event yang dimana si pemuda-pemuda ini bisa ikut tentang gimana sih cara bisa pengembangan karir buat kedepannya, atau nentuin tujuan karir kedepannya kayak gitu. Atau mungkin yang satu lagi itu ada namanya Join ISEC. Join ISEC itu dimana yaitu ibaratnya bergabung sebagai member ISEC, dimana ntar sebelum join ISEC itu ntar harus melewati beberapa tahapan-tahapan kayak gitu. Jadi sebenarnya ada tiga, basically ada tiga, yaitu program atau sebenarnya kita biasa sebutnya produk ISEC itu sendiri, which is yang ada tiga hal tadi, global volunteer, global talent, global internship. Terus ada external event kayak Impact Circle yang tadi udah aku sebut, dan yang terakhir ada Join ISEC gitu. Dan untuk informasinya sendiri sebenarnya bisa kalian lihat tuh cukup dari Instagram ISEC Bandungnya, karena kita cukup aktifnya di situ kayak gitu, supaya teman-teman yang dari pihak eksternal tuh bisa ngeliat, oh ternyata ISEC tuh lagi begini dan lagi ada acara ini gitu. Oke, untuk program kerjanya itu sendiri, berarti artinya kita bisa tahu dari Instagramnya ISEC ya, atau mungkin ada website resminya? Oh iya betul. Kalau untuk kalau untuk informasi kira-kira yang lagi dilakukan itu bisa di Instagramnya. Tapi kalau misalnya websitenya sebenarnya itu
website buat ISEC-nya sendiri, I mean buat seluruh ISEC di seluruh dunia, di mana ada namanya isec.org. Itu lebih kayak untuk nge-apply opportunity dari 3 produk yang udah aku bilang tadi. Gitu. Jadi ada 2, ada Instagram ISEC Bandung, dan yang kedua itu ada website ISEC-nya sendiri, which is isec.org. Oke, wah ini keren banget dan ternyata kita bisa ikut. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin pengen belajar lebih lanjut, karena kan sebenarnya organisasi ini tadi yang seperti Rizky bilang juga mengedepankan tentang leadership juga ya Ki. Jadi mungkin bisa juga kalau misalkan berminat untuk ikut ke ISEC ini atau enggak ke produk-produknya ISEC yang tadi udah dijawab, yang udah dikasih tahu sama Rizky tadi. Nah, sebelumnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari dua. Yang pertama dari Vincent. Wah, ini dari Unpar lagi nih. Sebagai ketua, apakah semua keputusan harus ditentukan bersama dengan anggotanya, atau ada saat di mana keputusan harus ditentukan oleh ketuanya sendiri tanpa bantuan atau pendapat anggotanya? Oke, silakan dijawab. Oke, kalau dari aku, sebenarnya semua keputusan ini lebih ketika kita menjabat gitu. Tapi sebelum menjabat kita kan punya namanya vision and mission. Nah, di vision dan mission ini adalah ibaratnya keputusan yang kita harus ambil berdasarkan diri kita sendiri. Karena kan ibaratnya kita menjadi pemimpin ya. Tapi kita harus bisa memutuskan nih kira-kira kita tuh mau organisasi kita tuh berjalan seperti apa gitu. Kita tuh mau bentuknya tuh seperti apa, di branding oleh pihak luar tuh seperti apa kayak gitu. Jadi keputusan yang diambil sendiri itu sebenarnya ada ketika kita harus menentukan vision dan mission untuk organisasi kita. Tapi ketika kita selama masa jabatan itu berlangsung, terutama masalah-masalah yang sering terjadi ya, kayak misalnya ada tiba-tiba ada konflik atau misalnya ada functional problem kayak gitu. Itu kalau bisa sebenarnya kita bisa lakuin dengan bersama dengan tim-tim kita kayak gitu, dan supaya juga kita bisa tahu nih persepsi dari beberapa orang lain sehingga kita bisa mencapai juga ternyata keputusan yang lebih baik juga dari sisi. Karena kan yang udah aku sempat bilang juga, keputusan dari leader kan belum tentu 100% benar juga kayak gitu. Maupun leader itu sebagai orang yang emang ibaratnya ibaratnya yang menjadi pengambil keputusan dari semuanya. Tapi kan bisa aku bilang karena aku sebagai presiden dan member aku juga banyak, yang aku bisa lakukan adalah sebenarnya helikopter view kan. Jadi kita hanya bisa melihat dari posisi atas dan tidak mungkin kita bisa mengetahui nih, ternyata member dari fungsional ini lagi bermasalah, member dari fungsional ini bermasalah, kan nggak mungkin. Apalagi organisasi aku ada 200 orang kan, tidak mungkin aku tahu sekitar ratusan orang itu kondisinya kayak gitu. Jadi gunanya juga kita mengambil keputusan dari bersama itu juga kita supaya bisa mengetahui itu seperti apa gitu. Oke, semoga menjawab ya Vincent. Selanjutnya ada pertanyaan dari Andi. Ini dari halo, saya izin bertanya. Anggap saat ini saya sedang menjadi pemimpin dari suatu organisasi. Dan kebetulan salah satu anggota saya ada yang sifatnya punya inisiatif tinggi sehingga kadang-kadang apa yang dia inisiatifkan itu berlebihan. Apakah ada cara halus untuk mengingatkan ke dia mengenai hal tersebut dan tetap memperhatikan perasaannya dengan lain tetap menghargai? Terima kasih. Oke, mungkin bisa dijawab Ki. Ini lumayan menarik nih. Langsung menarik. Oke. Ya sebenarnya ini juga udah sempat terjadi juga sih di aku. Jadi ya kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sering terjadi selama aku journey itu. Jadi gimana caranya? Misalnya inisiatif dia tinggi, mungkin di sini lebih kayak dia ngebuat sebuah keputusan di mana si ketuanya ini nggak tahu ya konteksnya. Kalau bisa aku baca seperti itu kayak gitu. Nah di sini sebenarnya cara halus mengingatkan itu sebenarnya kalian tahu namanya sandwich apa ya? Sandwich feed. Aku lupa namanya. Jadi itu namanya sandwich feedback. Ya itu sebenarnya yang seingat aku ya namanya sandwich feedback kayak gitu. Di mana sandwich feedback ini kita ngasih tahu dulu nih hal-hal baiknya dulu kayak gitu. Misalnya let's say contoh dia udah menjalanin sebuah program ini, terus kita bilang, "Wih, ternyata program kamu berjalannya sukses ya. Ternyata program kamu berjalan lancar ya," kayak gitu. Tapi
setelah kita ngasih hal-hal yang positif tadi, kita kasih feedbacknya, tapi kayaknya besok-besok ke depannya lebih baik kita diskusiin dulu deh buat ke depannya gimana. Mungkin soalnya biar aku bisa bantu nih, kira-kira dari sisi ini bisa bantunya seperti apa kayak gitu. Itu biasanya yang aku lakuin kayak gitu. Jadi pertama aku ngasih tahu nih positif feedbacknya itu seperti apa, kira-kira acaranya itu berjalan seperti apa. Kalau misalnya acaranya udah berjalan bagus, ternyata udah aku kasih positif feedback. Tapi setelah itu kita kasih reminder ke dia kalau coba deh mungkin bisa mungkin kalau misalnya kamu next time ke depannya kalau bikin acara bisa kita diskusin dulu supaya mungkin bisa lebih gampang juga ngebantu kamu dari sisi apa kayak gitu. Atau mungkin juga misalnya let's say acaranya gagal nih, terus kita bisa kita bilang dulu nih, pertamanya kayak yang tadi udah aku bilang harus ngasih positif feedback dulu. Oh ya udah nggak apa-apa, mungkin emang ada mungkin emang ada beberapa problem kayak gitu. Terus di belakangnya baru kamu kasih kayak ya udah buat next time-nya jangan lupa buat diskusin dulu aja ya, atau misalnya kira-kira bahas sama kita dulu aja ya supaya kita bisa bantu. Jadi kayak itu cara-cara yang bisa kita lakuin ketika misalnya hal-hal seperti ini terjadi. Oke, ini kita kembali lagi nih jadinya ya ke bagaimana kita berkomunikasi sebagai pemimpin. Nah, melanjutkan mungkin dari pertanyaan tadi sebelumnya, ini kan tentang komunikasi ya, Ki. Nah, sering nih biasanya mungkin kalau dari pertanyaan Andi tadi kan biasanya sering terjadi tuh karena mungkin penyampaiannya yang tidak baik, jadinya ujung sakit hati atau mungkin sesuatu pada saat prosesnya kejadian-kejadian seperti itu kan bisa mengakibatkan miscommunication. Jadi miskom antara satu pihak ke pihak yang lain. Kalau dari Rizky sendiri ada nggak sih cara mengatasi si miscommunication ini? Ini mengatasinya ketika ini sudah terjadi apa belum? Kira-kira misalnya acaranya itu pada saat proses. apa belum? Pada saat proses ya. Jadi pada saat kita mau mengerjakan sesuatu, terus tiba-tiba ada miskom. Nah, kita sebagai pemimpin gimana sih caranya supaya kita bisa memperbaiki miskom ini secepat mungkin? Karena kan kalau misalkan nggak kita tanggulangin secepat mungkin, pasti akan menjadi sebuah mungkin jadinya jadi ngalor ngidul kemana-mana gitu. Oke. Sebenarnya untuk meminimalisir miscommunication ini sebenarnya udah sempat aku bilang juga di mana kita harus melakukan daily check up kayak gitu. Di daily check up ini kita harus mengetahui nih kayak kira-kira si orang ini lagi ngerjain apa sih kayak gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada pas kita daily check up dia mengasih tahu yang kita nggak tahu, di situ kita bisa tanya detail tentang apa yang terjadi gitu. Jadi kita bisa meminimalisir miscommunication yang terjadi. Tapi kalau misalnya itu sudah terjadi, misalnya eventnya sudah terjadi nih dan ternyata terjadi miscommunication gitu. Nah sebenarnya hal-hal yang kita lakuin yang bisa kita lakuin adalah kita stick dulu nih ke problem itu seperti apa kayak gitu. Let's say ketika misalnya terjadi masalah ini, terus ternyata si teman satunya nggak tahu kalau ternyata ada eventnya kayak gitu. Rather than we are blaming to that person first, kita harus bantuin dia dulu nih kalau misalnya ada terjadi apa-apa kayak gitu. Baru setelah itu kita kasih tahu dulu tentang sebenarnya harusnya seperti ini kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk mengatasi miskomunikasi sebelum terjadi, kita harus tahu dulu nih, kita harus melakukan nih daily check up setiap minggu, atau mungkin ya kalau misalnya tidak bisa setiap hari, setiap minggu, atau bisa juga dengan mengetahui kayak kira-kira media komunikasi yang bagus itu seperti apa sih. Let's say dia nggak bisa jawab cepat di line, tapi dia bisa cepat jawabnya di WhatsApp. Ya udah, berarti media komunikasi yang kamu pakai adalah WhatsApp kayak gitu. Jadi kita harus mengetahui juga nih media komunikasi dia tuh yang paling cepat dari mana dan kondisi apa yang dia bisa membalas pesan dengan cepat juga kayak gitu. Mungkin juga kita harus tahu juga kesibukan dia seperti apa dan kira-kira dia lagi apa kayak gitu. Nah, jadi kita tahu juga nih waktu-waktu yang tepat untuk approach dia. Jadi kayak gitu sih kalau misalnya beberapa cara untuk meminimalisir miscommunication. Oke, nah itu kan mungkin salah satu bentuk ketidakpuasan antara rekan kerja ya, mungkin dari segi miskomunikasi, terus juga dari perbedaan pendapat dari antar rekan kerja. Nah,
Kalau misalkan secara personal, gimana sih Ki caranya supaya kita bisa dengan tanggap dari diri kita sendiri, bisa merefleksikan apa yang kita sudah lakukan gitu. Kadang-kadang kan kita juga secara tidak sadar, mungkin aku sebagai pemimpin itu kurang memimpinnya tuh mungkin bisa dibilang mungkin kurang baik. Tapi parameter baik atau tidaknya itu kan berbeda nih dengan pendapat dari point of view. Jadi kalau point of view dari rekan kerja mungkin ini udah oke dari sini dari sini dari sini. Tapi kan kita juga perlu mengevaluasi diri kita secara pribadi gitu ya. Nah kalau dari Rizky sendiri gimana sih caranya mengevaluasi diri sendiri supaya bisa terus menerus menjadi lebih baik lagi lebih baik lagi. Oke. Untuk yang ibaratnya evaluations ya. Sebenarnya kalau di kita itu juga ada yang namanya lupa. Jadi ibaratnya kayak kita ngebuat sebuah circle. Maksudnya ini di tim aku ya, ketika bersama tim, aku buat suatu momen di mana itu kita ngebentuk sebuah circle dulu, sebuah lingkaran. Terus ntar satu-satu tuh orang maju ke tengah gitu. Nah, nanti dari tiap orang itu kita ngasih feedback ke orang yang di tengah tersebut gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat kayak kira-kira feedback yang dikasih dari tim kita tuh seperti apa gitu. Kira-kira apakah emang kita orang yang seperti yang dia bilang atau enggak gitu. Itu salah satu caranya gitu kalau bersama tim. Tapi kalau by individual secara aku sendiri itu sebenarnya bisa kita lakuin sesimpel dengan kita making daily plan. Daily plan itu sebenarnya sesimpel kayak let's say karena sebenarnya di ICT tadi udah dibilang ada namanya personal development plan kan. Jadi sebenarnya dari situ aku juga bisa nge-review juga apakah apa yang ingin aku capai di awal, karena itu biasanya kita lakuinnya per bulan, apakah yang aku lakuin di awal itu sudah sesuai atau tidak gitu. Atau misalnya tadi aku bilang karena kan konteksnya lebih general lagi juga, kita bisa bikin daily plan. Let's say simple kayak let's say buat improve communication. Ini misalnya buat mahasiswa baru kan. Terus bikin list approach 5 orang gitu. Udah berarti kita ngelakuin hal seperti itu. Sama juga kayak gitu aku buat goals aku biasanya aku di awal minggu sih, di awal bulan gitu. Terus aku buat goals aku, kira-kira yang bakal dicapai apa, terus KPI-nya apa, MOS-nya apa. KPI itu ya Key Performance Index, MOS Measurement of Success. Kira-kira aku catat dulu nih daily plan-nya harus begini. Terus ketika di end of month, di akhir waktu bulan aku lihat nih, oh ternyata aku udah bisa ngelakuin ini, oh ternyata aku belum bisa ngelakuin ini, dan juga ketika aku belum ngelakuin suatu hal ini, apa nih yang harus bisa aku lakuin, kayak even better gitu, apa yang bisa aku lakuin gitu. Kalau misalnya yang ada udah hal bagus, oh ini udah bagus, kira-kira bisa aku tingkatin lagi nggak ya goalsnya di sini. Jadi kayak constantly review berdasarkan kayak apa sih goals yang udah kita buat dari awal. Oke, nah ini kita ngomongin masalah goals lagi. Untuk mencapai goals itu kan jalannya tuh macam-macam ya Ki. Yeah. Ada jalan yang cepat, ada jalan yang mungkin lama. Nah itu kalau menurut Rizky sendiri ada nggak sih parameter tersendiri gimana caranya kita mencapai goals dari kita? Mungkin ada Rizky bisa prefer antara prosesnya cepat tapi ya akhirnya instan, tapi akhirnya mungkin ada beberapa miss yang kalau ditumpuk sebenarnya banyak juga, atau perlahan tapi pasti, atau kayak gimana Ki? Oke, kalau untuk ini kalau konteksnya di organisasi aku juga kali ya. Kalau aku sebenarnya lebih prefer yang pelan kayak gitu. Kenapa? Karena organisasi aku itu kan salah satu bentuknya adalah supaya kita organisasi ini sustainable kayak gitu, di mana organisasi ini bisa berlanjut sampai beberapa tahun selanjutnya gitu. Dan sebenarnya parameter kalau ini menurut aku ya dan menurut organisasi aku, parameter kesuksesan seorang ketua atau presiden itu menjabat bukan berdasarkan achievement apa yang dia dapat pada saat waktu itu, tapi gimana caranya kalian bisa mendeliver supaya di
di apa sih bahasa itu ya, masa jabatan selanjutnya itu masih bisa dilakukan kayak gitu. Let's say sesimpel misalnya misalnya ini konteksnya di aku ya. Misalnya aku bisa mencapai 50 orang ikut program di ISEC. Yaudah, kesuksesan aku tuh bukan karena aku bisa mencapai 50 orang itu, tapi kesuksesan aku bakal dihitung ketika di term selanjutnya atau di masa jabatan selanjutnya itu bisa lebih dari 50 itu kayak gitu. Berarti sebenarnya ketika kita lagi ada proses masa transisi, kita bisa berhasil mentransisikan sebenarnya ini hal-hal yang harus kita lakukan buat kedepannya supaya bisa melakukan goals yang lebih, supaya bisa kita nge-achieve goals kita yang lebih besar kayak gitu. Jadi aku lebih prefer yang pelan-pelan supaya sebenarnya pelan-pelan ini bakal menjadi goals yang lebih besar ketika kedepannya kayak gitu. Oke, nah kalau dalam tim sendiri itu kan dalam pencapaiannya juga butuh kerjasama. Kita kembali lagi nih ke teamwork lagi. Nah, sebagai pemimpin, Rizky itu prefer kemana? Lebih mengutamakan tentang profesionalitas atau loyalitas? Karena kan ini suatu sebenarnya kadang-kadang ini bisa menjadi suatu yang bertabrakan, tapi sebenarnya kalau seimbang juga sebenarnya it's a good choice gitu kan. Nah, menurut Rizky gimana nih? Lebih baik profesionalitas baik seperti apa, loyalitasnya baiknya seperti apa? Mungkin profesionalnya bisa aku define seperti ini nggak? Kayak biasanya kan banyak tuh pertanyaan kayak prefer orang yang ibaratnya ibaratnya high knowledge tapi tidak punya attitude, atau yang orang tidak ibaratnya knowledge-nya kecil tapi attitude-nya bagus gitu. Mungkin bisa aku define seperti itu juga nggak? Bisa. Itu pasti kayak problematik yang sering dihadapi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kayak HR nanya kan, kira-kira apakah kalian lebih memilih orang yang seperti orang yang bagus tapi attitude-nya jelek, atau yang attitude-nya bagus atau enggak gitu. Nah, jujur kalau untuk aku bakal memilih loyalitas lebih tinggi. Kenapa? Karena profesionalitas itu mungkin di sini aku konteksnya lebih ke dalam performance ya. Konteksnya profesional di sini lebih ke performance dan knowledge dari fungsional mereka masing-masing. Nah, untuk masalah ini aku lebih memilih loyalitas. Kenapa? Karena kalau misalnya dia dari awal sudah tidak loyal dengan organisasi ini, atau tidak, ibaratnya kan kalau misalnya kita ngomongin loyalitas berarti dia juga sepaham dengan atau setujuan dengan goals dari organisasi ini kan, gitu. Nah, ketika dia emang udah sepaham dan setujuan dan dia merasakan ownership dari sebuah organisasi ini, berarti dia sebenarnya bukan masalah profesionalnya dia yang jelek atau tidak, tapi mungkin sebenarnya dia hanya kurang support atau tutoring atau mentor terhadap orang itu. Karena sebenarnya ini bisa aku refleksikan lagi terhadap diri aku sendiri, di mana aku untuk menjabat sebagai vice president itu hitungannya sebenarnya itu cukup cepat waktu itu di 2019 kayak gitu. Tapi yang kurang di situ kan kondisinya aku loyalitas aku tinggi tapi profesionalitas aku kecil. Tapi sebenarnya apa yang aku lakukan itu kayak profesionalitas itu bisa diperbaiki gitu loh. Kayak bisa dicari, ibaratnya kalau dicari kan ibarat knowledge, kayak profesionalitas itu masih bisa dikejar lah ibaratnya, atau bisa dicapai kayak gitu. Karena it's like knowledge, it's like daily tracking seperti itu. Jadi ketika aku menjadi vice president di 2019 itu kayak hal-hal yang sebenarnya ternyata knowledge ini mah asal kita emang mempunyai loyalitas yang tinggi dan attitude yang baik ya bisa kecapai gitu loh knowledge-nya atau performance-nya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari awal attitude-nya udah jelek, loyalitas udah jelek, dan dia tidak mau berkontribusi kepada organisasi ini, ya agak susah juga sebenarnya. Meskipun dia let's say IPK-nya ya anak yang tipe-tipe IPK 4 lah, terus dia jago inilah, jago desain lah kalau misalnya dia anak di bagian marketing atau misalnya itu. Tapi kalau misalnya dari attitude-nya dia merasa superior nih dibandingkan orang lain, ya itu bakal berdampak kepada komunikasi tim dia kayak gitu. That's why juga aku lebih memilih terhadap loyalitas kayak gitu. Nah, berbicara tentang loyalitas nih. Loyalitas itu kan sebagai pemimpin, loyalitas itu yang tadi udah dibilang sama
itu mungkin knowledge-nya nggak oke lah kalau misalkan nggak terlalu high gitu ya, tapi yang penting itu etikanya. Nah, kira-kira menurut Rizky sendiri, etika dasar apa sih yang dibutuhkan seorang pemimpin atau enggak mungkin untuk meningkatkan leadership ini gitu? Kalau menurut aku sih, base dari experience aku juga sebenarnya itu ada ya kalau misalnya dibilang etika sebenarnya ada 3. Ya kalau menurut aku ya, karena aku kalau misalnya nge-define pasti biasanya kalau nggak 3 atau 2, karena kalau terlalu banyak kan tidak terlalu fokus kan gitu. Nah menurut aku tuh ada 3. Yang pertama itu never stop learning. Jadi kita nggak pernah berhenti belajar. Even kita menjadi seorang presiden atau kita sebagai ketua himpunan, bukan berarti kita sebagai orang yang sudah berhenti belajar kayak gitu. Let's say ya emang kita posisi presiden ya ketua ya, ibaratnya emang kita harus sudah mengetahui semuanya, tapi bukan berarti apa yang kita ketahui sekarang itu udah cukup untuk menopang selama masa jabatan kita. Nah, kita harus masih membutuhkan yang namanya terus belajar kayak gitu. Yang kedua itu menurut aku respect kayak gitu. Ini juga berkaitan dengan yang tadi aku bilang tentang terhadap komunikasi juga satu sama lain, di mana kita tuh harus benar-benar respect terhadap tim kita atau terhadap orang lain kayak gitu, dimana dengan menghargai satu sama lain itu kita bisa melihat dia nih juga dalam sosok seutuhnya kayak gitu. Kita bisa mengerti nih, oh ternyata sudut pandang dia tuh seperti ini kayak gitu, oh sudut pandang dia tuh seperti ini kayak gitu. Jadi kita bisa harus memiliki sifat respect, dimana supaya sifat-sifat ini ibaratnya bisa juga keeps harmoni dari tim kita gitu. Dan yang terakhir mungkin lebih ke etika bukan hospitality sih, mungkin lebih karena lebih ke humble sih. Kan mungkin juga salah satu sifat yang mungkin salah satu kenapa member-member kita takut nge-approach kita atau misalnya sungkan ngobrol sama kita tuh karena dia merasa kayak aduh dia presiden di organisasi aku nih, dia ketua himpunan nih, jadi aku takut nge-approach-nya. Dan apalagi kalau mungkin misalnya si ketua ini misalnya let's say di kampus nih ya, di kampus satu jurusan, terus dia nggak pernah nge-approach teman-temannya, jadi kan pasti ada persepsi kayak oh dia kayaknya kok tipe orangnya ini deh, kayak agak-agak susah di approach kayak gitu. Nah di sini pentingnya juga harus mempunyai sifat humble kayak gitu, dimana kita mau menerima siapapun dan bersikap sama terhadap siapapun kayak gitu. Jadi sehingga kayak si member-member kita ini tuh nggak sungkan kalau misalnya nge-approach kita, dan ibaratnya juga kita tidak mementingkan jabatan, maksudnya kita tidak membuat jabatan kita sebagai barrier terhadap member-member kita kayak gitu. Jangan ngebuat kayak oh ya udah aku presiden, kalian cuma member, udah kalian nggak, ibaratnya jeleknya gak usah deket-deket sama aku kayak gitu, jahatnya kayak gitu ya bahasanya. Tapi kita harus benar-benar kayak ngeposisiin kita kayak sebagai seorang yang safe dan bisa diajak ngobrol bersama mereka. Oke, kita kembali lagi nih ke pertanyaan dari teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Cynthia. Wah, ini kayaknya peran. Dalam mengambil keputusan, ada yang memakai hati dan ada yang memakai logika. Nah, bagaimana cara Rizky menyeimbangkan kedua hal tersebut? Gimana, Ki? Ini udah ngomongin hati, susah nih. Ya, jujur mungkin kalau aku ketika berkomunikasi sama orang, aku tipe yang lebih memakai hati sebenarnya. Maksudnya aku mementingkan perasaan orang lain. Jadi bukan tipe orang yang ceplos-ceplos kayak maaf ya bahasa kasarnya kayak lu tuh bodoh atau lu tuh nggak pantas kayak gitu. Aku bukan tipe orang seperti itu. Aku biasanya lebih membungkus kata-katanya, kamu tuh sebenarnya bagus, cuman begini masih kurang dan sebagainya. Aku biasanya tipe gitu kalau bentuk komunikasi. Tapi ketika dalam urusan mengambil keputusan, aku berusaha untuk sifat selogika mungkin, tapi caranya bersifat logika dan bukan hati sih, ibaratnya tetap memasuki perasaan seperti itu, lebih ketika misalnya si orang ini menyampaikan suatu aspirasi kan. Nah, si orang ini menyampaikan suatu aspirasi, terus kita harus benar-benar dengerin kayak aspirasi dia tuh seperti apa. Jangan kalau ya let's say emang secara logika emang apa yang dia sampaikan itu salah, tapi kita nggak boleh menjudging dia langsung seperti itu kayak gitu. Jadi kayak misalnya dia nyampein satu alasan terus kayak gini, terus tiba-tiba
kita langsung aja nih ngomong kayak, tapi kan berdasarkan data dan faktanya tuh nggak seperti itu salah kayak gitu. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita benar-benar harus being logical objektif, tapi ketika dia ingin menyampaikan suatu solusi atau saran, kita jangan langsung judging dan langsung kayak ngebilang itu tuh hal yang salah kayak gitu. Kalau dari aku sih seperti itu ya biasanya. Walaupun mungkin aku lebih tipe yang ya karena mungkin anak sains juga kali ya, jadi lebih more logical, jadi jadi lebih seperti itu. Tapi aku berusaha untuk tetap mengerti posisi dia ketika aku mengambil sebuah keputusan ini kayak gitu. Misalnya ketika keputusan ini aku ambil dan ternyata berdampak terhadap dia, aku berusaha approach dulu nih kira-kira berdampaknya itu seperti apa, dan kira-kira ternyata apa nih hal yang bisa aku lakuin supaya keputusan ini sebenarnya tidak mengganggu dia kayak gitu. Oke. Nah, semoga terjawab ya, Cynthia. Nah, kita sambil menunggu pertanyaan, aku mau nanya lagi nih tentang kembali ke Isaac lagi, karena kita pengen tahu penerapan Isaac dari Rizky sendiri sebagai seorang peneliti. Ada nggak sih kayak Rizky mungkin bisa kasih contoh penerapan secara konkretnya sebagai skill leadership itu seperti apa? Oke, untuk pengalaman sebenarnya untuk skill leadership ya. Jadi sebenarnya mungkin ini juga aku lupa bahas di awal, di mana sebenarnya Isaac itu sendiri juga mendefine leadership apa sih sebenarnya yang ingin dicapai gitu. Karena kan leadership itu kan konteksnya luas dan banyak beberapa poin kan. Nah, sebenarnya Isaac-nya itu sendiri sudah mendefine gimana kira-kira leadership apa nih sebenarnya yang ingin dicapai gitu. Yang pertama tuh ada yang namanya self aware. Self aware itu di mana caranya kita bisa mengerti strength dan weakness kita dan gimana cara kita menggunakan strength kita gitu. Terus ada yang namanya world citizen. World citizen itu kita aware terhadap social issues di lokal dan global kayak gitu. Jadi kita mengetahui apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita dan lingkungan di global kayak gitu. Terus ada juga yang namanya empowering others, di mana kita selalu mengempower orang-orang di organisasi kita tuh untuk melakukan hal yang lebih baik dan untuk mencapai goals yang sama gitu. Dan yang terakhir itu ada yang namanya solution oriented, di mana kita berfokuskan terhadap penyelesaian masalah dibandingkan kita fokus terhadap masalahnya tersebut gitu. Nah, sebenarnya contoh konkretnya itu sebenarnya banyak sih. Jadi tapi mungkin yang bisa aku jelasin salah satunya adalah ketika aku menjadi seorang vice president, waktu itu aku menjadi seorang mungkin kalau di Isaac sini vice president ibaratnya kayak menteri kali ya. Jadi ada menteri dalam negeri, menteri luar negeri kayak gitu. Nah, di ya kayak sistemnya juga kayak perusahaan sih, ada CFO, ada CEO. Nah, vice president di Isaac tuh kayak gitu. Nah, aku tuh waktu itu jadi vice president dari Outgoing Global Volunteer. Kayak gitu. Aku jadi vice president Outgoing Global Volunteer. Terus waktu itu aku harus dihadapin masalah dengan pokoknya sesuatu yang berhubungan tentang organisasi aku kayak gitu, dimana aku harus mendapatkan revenue sebanyak ini kayak gitu untuk membayar sesuatu kayak gitu di organisasi aku. Dan itu jumlahnya lumayan gede, sekitar berapa puluh juta kan. Dan di situ aku berusaha untuk memutar otak gimana caranya aku bisa mendapatkan bukan mendapatkan sih, maksudnya gimana caranya orang-orang yang eksternal ini bisa ikut program Global Volunteer kayak gitu. Dan akhirnya dengan berbagai solusinya aku capai kayak aku lihat dulu nih kira-kira cara nyelesain masalah itu seperti apa kayak gitu. Yaudah aku coaching ke sana ke teman-teman dari Isaac lain, terus juga nanya pendapat, terus research. Nah dari situ aku kan meningkat nih dalam leadership solution orientednya, dan akhirnya aku di akhir bulannya itu ternyata goals dan target aku yang aku ingin capai itu tercapai gitu. Jadi itu mungkin kalau misalnya lebih kayak cerita konkretnya tentang gimana aku bisa ningkatin salah satu leadership qualities yang diinginkan oleh Isaac itu sendiri. Gitu. Oke, nah tadi kan sempat udah disinggung juga sama Rizky bahwa salah satu tantangan terbesar Rizky pada saat menjadi presiden saat ini adalah dengan situasi online kayak gini, yang sebenarnya kayaknya bukan Rizky yang pusing, tapi aku pun sebagai ketua himpunan cukup pusing juga karena kita secara mengagetkan harus berada di situasi pandemi pada saat ini gitu ya. Nah, untuk sebagai pemimpin sendiri,
Menurut Rizky, gimana sih caranya supaya, apalagi kan ini kan fokusnya kalau ISEC itu kan memang untuk leadership, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Rizky tadi. Nah, di situasi kayak gini, gimana sih caranya supaya Rizky sendiri dan teman-teman mungkin di ISEC itu meningkatkan skill leadership gitu, karena kan udah pasti susah ketemu dan biasanya mungkin kalau kegiatan leadership itu kan pasti biasanya beraktivitas di luar atau enggak physically gitu ya. Jadi kayaknya kalau untuk di Zoom kayak gini jadi seakan-akan cuman sekedar ya istilahnya prakteknya kurang lah. Nah, kalau dari Rizky sendiri ada nggak sih kiat-kiat supaya di online ini tetap masih bisa belajar gitu tentang skill ini? Oke. Untuk di situasi itu emang betul banget yang dimana untuk ya kalau mau jujur-jujuran aja, karena jujur pasti practical experience mereka pasti bakal kurang dong. Kayak misalnya dari tiap divisi itu udah pasti dan itu tidak bakal dipungkiri. Tapi untuk kalau soal urusan tentang knowledge dan hal-hal yang seperti itu, gimana cara mempraktikannya, sebenarnya dari kita sendiri itu berusaha untuk meng-help virtual aktivitas di ISEC Bandungnya itu sendiri. Kayak misalnya contohnya di minggu ini aku nge-help namanya karena emang ISEC itu biasa ngedirin sebuah conference buat member-membernya kayak gitu. Nah, yang biasanya conference itu jadi physical, kita beralih menjadi virtual kayak gitu. Jadi kita ngebuat conference virtual. Terus juga kita biasanya ngebuat di intercom Instagram kita, di mana kayak di situ kita ngepost tentang education tentang apa aja yang harus mereka ketahui tentang ISEC, atau juga kita ngebikin sebuah event di mana aku juga ada namanya event namanya masterclass juga, di mana aku nge-share tentang soft skill juga kayak gitu, gimana how to selling, atau gimana how to make a good branding kayak gitu. Karena kan konteks organisasi aku sebenarnya cukup luas kan, ada yang bahas tentang finance, ada yang soal tentang human resource, ada tentang produk. Jadi kayak kita ngasih juga kayak soft skill kayak oh gini nih caranya selling ke customer, oh gini nih caranya nge-manage tim, oh gini nih caranya ngebuat branding yang bagus kayak gitu. Jadi semua media kita yang biasanya kita lakukan fisikal emang harus terpaksa dipindahkan ke virtual kayak gitu. Jadi dengan acara-acara seperti itu kita nge-keep supaya education dia tuh tetap berjalan kayak gitu. Dan juga yang sudah aku sempat bilang juga, dari setiap minggu kan pasti selalu ada meeting juga kayak gitu. Jadi dari meeting itu juga kita bisa selalu ngecek apakah edukasi dan hal-hal yang mereka lakukan itu udah sesuai apa belum. Gitu. Nah, oke. Berbicara tentang, tadi kan udah ngomongin tentang pandemi, gara-gara pandemi ini kegiatan jadi berubah kan. Nah, kalau misalkan dari segi produk dari ISEC sendiri yang tadi udah dijelasin, tadi kita di awal udah ngomongin, itu ada perubahan juga nggak sih? Atau mungkin ada produk barukah yang dilakukan secara online, atau mungkin produk lama tapi dibikin bagaimana caranya supaya online gitu? Sebenarnya untuk kalau produk lama itu jadi, maksudnya bukan produk lama sih, produk sekarang kita sebenarnya beneran jadi kayak stop gitu kan, karena ya tidak mungkin juga kita memperbolehkan mereka berpergian atau datang juga ke Indonesia atau keluar Indonesia kayak gitu. Tapi sebenarnya ada juga beberapa program yang emang agak sedikit dimodif. Let's say misalnya contoh yang tadi Global Volunteer, itu ada beberapa ISEC dari luar, misalnya contohnya ISEC Malaysia, dia tuh ngebuat sebuah project virtual di mana si orang-orang yang ikut project itu dia ngebuat sesi gitu kan buat di deliver kayak gitu. Atau juga misalnya contohnya ada salah satu program jadi namanya virtual internship kayak gitu. Jadi dia ngelakuin internshipnya itu secara virtual. Jadi untuk beberapa produknya, untuk main programnya emang berubah dan bisa dibilang mungkin tidak berjalan dulu untuk sementara. Tapi untuk beberapa program-program tambahannya yang sedang dijalankan itu seperti itu kayak gitu. Walaupun sebenarnya ruang lingkup atau yang bisa dicapai itu masih sedikit gitu. Jadi sebenarnya untuk saat kondisi sekarang ini kita lebih berfokuskan terhadap development member-member kita, ngasih education dibandingkan ngelakuin aktivitas seperti ngelakuin exchange tadi. Gitu. Oke, nah ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, Ki. Jadi sepertinya
talk show kita sudah ada di ujung acara. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak hal banget. Udah mulai dari apa itu leadership, terus kemudian kita juga lanjut lagi ke self leadership. Habis itu kita sudah membahas juga seberapa pentingnya komunikasi, profesionalitas, loyalitas dan berbagai macamnya. Dan kita juga akhirnya mengenal sebenarnya ISEC itu apa sih dan produk-produk apa yang ada di ISEC. Nah, kira-kira kita kembali lagi ke leadership. Boleh dong untuk terakhir kasih pesan motivasi untuk teman-teman di sini untuk terus upgrade skill leadership mereka supaya mereka itu punya motivasi. Mulai hari ini setelah mendengarkan talk show ini jadinya lebih semangat atau jadinya mungkin berani untuk mencoba. Silakan Ki. Mungkin untuk ibaratnya yang tadi aku sempat bilang juga kayak aku lupa kalau bahasa Indonesia-nya. Like leadership is not about the positions, it's more like about our everyday choices. Jadi berdasarkan pilihan-pilihan kita gitu. Jadi karena pilihan-pilihan itu yang ngebuat kita atau nentuin kita bakal mau menjadi seperti orang yang apa kayak gitu. Tapi untuk meningkatkan skill itu sebenarnya kita harus tahu juga gimana caranya, apa yang mau kita mau kayak gitu. Kita harus being purposeful person, gimana kita harus bisa mengerti apa yang kita mau. Nah, setelah kita mau, nah gimana sih supaya kita benar-benar bisa ibaratnya memiliki energi untuk mencapai itu. Ingat aja kira-kira goals kalian tuh apa setiap hari kayak gitu. Goals kalian tuh apa? Lalu ingat apa yang terjadi kalau misalnya posisi kita nyampe di posisi itu. Dan apa penyesalan yang misalnya kalian kalau nggak lakukan, kalau misalnya kalian nggak nyampe di posisi itu kayak gitu. Jadi jangan membuat penyesalan itu. Ya ini klasik sih, tapi sumpah, kalau kalian kalau misalnya merasakan penyesalan karena tidak mengambil sebuah opportunity atau kalian tidak mengambil ya misalnya ya yang berhubungan yang aku bilang tadi choices tadi, ya udah itu udah jadi dan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya menurut aku being more courage, being brave dan udah take it semua decision kalian itu sebagai learner dan jangan pernah anggap kalian keputusan yang kalian ambil itu sebenarnya sesuatu hal yang salah juga dan buat hal yang salah itu menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Wah, keren banget nih. Pokoknya intinya mulai dulu aja ya. Ini kita udah kayak tagline merek sebelah nih, merek marketplace gitu ya. Mulai aja dulu gitu ya. Oke, sekali lagi thank you banget Ki udah mau meluangkan waktu untuk sharing ke kita semua. Untuk teman-teman yang ada di sini, semoga banyak pelajaran yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang hadir di sini. Oke, demikian acara talk show kita pada hari ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi survei di link yang telah disediakan oleh panitia. Ya, di situ tertulis bit.ly/survey-finalmc, hurufnya caps lock semua. Oke, menjadi pemimpin bukan sekedar otorisasi yang validasi dan hanya mengoreksi, melainkan menampung aspirasi dan mampu mengapresiasi. Menjadi pemimpin tidak harus menjawab, tapi menjadi pemimpin harus bisa mengulurkan tangan dan berjabat. Seorang pemimpin tidak mengambil jalan yang cepat, melainkan lebih memilih jalan yang tepat. Saya Gezia Heptania pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show masterclass berikutnya.